Sebelum memulai recapnya, terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat menonton. Beberapa saat setelahnya di perpustakaan. Di saat itu, Ryujin yang menulis berkata, kalau bagian ini dibuat begini, terus masukkan rumus ini. Soalnya, jadi gampang diselesaikan. Jinsuo yang melihat jawabannya menggunakan rumus 3 dewa berkata, gila, kok bisa kepikiran cara seperti itu? Aku baru pertama kali lihat rumus ini. Jadi ada cara penyelesaian seperti ini juga? Ryujin berkata, haha, hal begini sih. Bahkan ada di buku panduan Brainrot MK2 milik Alio Fernandez. Mendengarnya, Jinsuo berkata, buku legendaris yang katanya bikin otak membusuk cuma karena dibaca itu? Ryujin yang tertawa berkata, jadi kau mulai tertarik dan pengetahuan terlarang juga rupanya. Di saat seseorang yang diberi nama girlfriend Yejin berkata, cepat datang ke perpustakaan. Orang itu bertanya, perpustakaan? Ada apa? Moon Seo-jun yang menanyakan hal itu berpikir, gak dibalas juga. Sebenarnya ada apa sih? Saat melihat Ryujin yang tertawa dengan Jinsuo yang terlihat kagum, Moon Seo-jun yang melihatnya tersentak. Di saat Moon Seo-jun akan memanggilnya, seseorang terlihat menangkapnya dari belakang. Di saat Ryujin yang mendengar suara yang memanggilnya mulai melirik ke arahnya, tidak ada apapun di sana. Di saat Jinsuo bertanya, kenapa? Ryujin menjawab, enggak. Barusan, ada yang manggil aku kan? Di saat itu, Moon Seo-jun terlihat diikat oleh Shin Ye-jin dengan jasnya. Beberapa saat setelah penjelasan, Moon Seo-jun bertanya, apa? Ryujin belajar bareng Jinsuo? Tapi bisa aja kan? Mendengarnya, Shin Ye-jin dan Yomina yang marah berkata, nggak bisa begitu. Posisi itu seharusnya milik Hong Ju-won. Hong Ju-won yang terbebani berkata, bukan aku. Moon Seo-jun yang tersentak bertanya, kau suka Jinsuo? Hong Ju-won menjawab, berisik. Kalian datang ke sini buat apa sih? Moon Seo-jun berkata, aku paham kok. Perasaannya nggak bisa jujur pada diri sendiri itu. Di saat Hong Ju-won terlihat kesal, Moon Seo-jun melanjutkan, entah sudah berapa lama aku pendam. Tapi kalau terus tidak melakukan apa-apa, yang tersiksa cuma dirimu sendiri, kan? Mendengarnya, Hong Ju-won terkejut dan berkatanya. Di saat itu, Jinsuo meregangkan tubuhnya karena kaku. Di saat Jinsuo bertanya, istirahat sebentar yuk. Ryujin menjawab, oke. Saat Jinsuo mengambil susu dari tasnya, Jinsuo berkata, nih balasan karena tadi sudah bantuin aku. Melihatnya, Ryujin tersentak berkata, oh makasih. Di saat itu, Ryujin terlihat membolongi botol minum itu. Melihat Jinsuo yang membuka tutupnya, Ryujin berkata, hei, susu pisang itu aturan mutlaknya diminum pakai sedotan. Itu penistaan. Jinsuo bertanya, ah yang ini? Aku biasanya campuri sesuatu. Mendengarnya, Ryujin bertanya, campurin apa? Di saat Jinsuo yang menambahkan saus, dia berkata, saus ayam pedas. Mendengarnya, Ryujin tersentak. Saat Ryujin bertanya, kau ngapain sih? Jinsuo bertanya, hah, kenapa? Saat Yomina dan Moon Seo-jun shock, Shin Ye-jin dan Hong Ju-won sama-sama kebingungan. Di saat itu, Ryujin berkata, walau belajar itu berat, bukan berarti harus ambil jalan ekstrim begini juga. Jinsuo berkata, hah? Justru sebaliknya. Makanan pedas bagus buat ngilangin stres belajar. Mendengarnya, Ryujin berpikir, itu makanan aneh tahu. Saat Jinsuo berkata, tapi enak kok, pedasnya pas. Ryujin berpikir, kayak lagi bikin sup kuah pedas. Jinsuo yang melihat Ryujin melihat catatannya sendiri bertanya, ngomong-ngomong, dari tadi kau belajar apa sih? Dari tadi cuma lihat satu buku catatan terus. Ryujin yang menghela nafas berkata, ini buku catatan bahan cerita. Jinsuo yang bingung bertanya, catatan bahan cerita? Ryujin menjawab, aku ini calon author webtoon romance, jadi setiap dapat inspirasi, langsung kutulis di sini. Mendengarnya, Jinsuo yang sedih berkata, kenapa malah memilih jalan hidup sesulit itu? Ryujin yang marah berpikir, sialan, dari wajahnya dia benar-benar mengkhawatirkanku. Jinsuo bertanya, kalau calon author webtoon romance, berarti isinya bahan cerita romance? Ryujin menjawab, betul. Jinsuo berkata, oh kalau begitu, pas belajar denganku, apa kau jadi dapat inspirasi? Kayak jadi deg-degan gitu? Ryujin yang menatap botol susunya berpikir, jantungku memang sempat drop sih. Di saat itu, Ryujin menghela nafas. Ryujin berkata, ngomong-ngomong, kau memang biasa begitu terus sama Hong Ju-won? Jinsuo yang tersentak berkata, tiba-tiba banget. Yah,
Memang dari dulu hubungan kami begitu. Ryo Jin berkata, bukan hubungannya buruk kan? Mendengarnya, Jin Suhe kebingungan. Jin Suhe menjawab, tentu saja, hehe. Ini, kenapa rasanya kayak lagi diinterogasi? Di saat itu, Jin Suhe berpikir, apa-apaan dia? Dia lagi nulis apa sih? Ryo Jin berkata, kalian sering belajar berdua dengan suasana seperti ini? Jin Suhe berpikir, gara-gara dia bilang itu buku bahan cerita romans, jadi makin bikin penasaran. Jin Suhe bertanya, hei, sebenarnya kau lagi mikirin apa sih? Kurasa kau salah paham soal sesuatu. Di saat itu, Ryo Jin menutup buku catatannya. Ryo Jin berkata, ada satu hal yang aku pelajari setelah pindah ke sini. Seo Jun sama Ye Jin kemarin juga begitu. Kalian ternyata terbiasa menyembunyikan perasaan lebih dari yang kubayangkan. Mendengarnya, Jin Suhe terlihat menatap dengan bingung. Di saat Jin Suhe terlihat bingung dan terdiam beberapa saat, Jin Suhe yang marah berkata, apa-apaan sih bocah ini? Kupikir kau cuma pintar belajar. Ternyata, firasat wajah memang gak pernah salah. Saat Ryo Jin yang melihat Jin Suhe pergi bertanya, kau mau kemana? Jin Suhe menjawab, pulang. Di saat Jin Suhe terlihat pulang dengan penuh amarah, Hong Juwon terlihat menatapnya. Di saat Jin Suhe menutup pintu perpustakaan, Ryo Jin menatapnya. Dan setelahnya, Ryo Jin mulai mengalihkan pandangannya. Dia mengalihkan pandangan ke saus ayam pedas yang sebelumnya digunakan oleh Jin Suhe. Ryo Jin yang membawanya berpikir, apa tadi aku terlalu menekannya? Di saat Ryo Jin berkata, hei Jin Suhe, sausmu ketinggalan. Jin Suhe yang marah berkata, sudah kubilang aku nggak mau beli. Di saat seorang siswa berkata, ah jangan begitu. Siswa lain berkata, kami bukan orang aneh kok. Melihatnya, Ryo Jin berpikir, itu nawarin jualan? Jin Suhe berkata, aku lagi bad mood, jadi minggir sana. Di saat itu, salah satu siswa berkata, dengar dulu sebentar. Kalau pakai ini peringkat satu sekolah, pasti gampang didapat. Tinggal tutup mata sekali dan percaya sama kami. Di saat itu, Jin Suhe yang marah terlihat membuang botolnya. Jin Suhe berkata, mana ada obat yang bikin pintar belajar? Lagi pula, tanpa beginian pun, aku sudah peringkat satu sejak SMP tahu. Ryo Jin yang datang berkata, kupikir nawarin jualan biasa, ternyata pemaksaan. Melihatnya, Jin Suhe menyebut nama Ryo Jin. Di saat siswa itu bertanya, siapa nih bocah? Siswa lain berkata, pacarmu mau beli juga? Di saat itu, Yomina, Moon Seo Jun, dan Hong Juwon terlihat berlari mengikutinya. Melihat situasi saat ini, Yomina bertanya, sekarang situasi apa lagi ini? Di saat Hong Juwon berkata, cepat panggil guru. Enggak, langsung polisi saja. Moon Seo Jun berkata, tunggu, mereka sekarang sudah tamat. Mendengarnya, Hong Juwon merasa bingung. Hong Juwon berkata, kalau tamat ya makin harus cepat lapor polisi dong. Di saat itu, Moon Seo Jun berkata, bukan mereka yang kumaksud, tapi mereka. Di saat itu, Ryo Jin terlihat tersenyum. Di saat seorang siswa berkata, bacot banget sialan. Kalau nggak mau beli, jangan ganggu. Dannya sana. Di saat itu, Ryo Jin terlihat menyeringai. Di saat siswa itu meninju, Ryo Jin terlihat mulai memuntahkan sesuatu dari mulutnya. Dan setelahnya mulai pingsan. Yang melihat Moon Seo Jun, yang melihatnya terdiam. Di saat itu, di saat Moon Seo Jun dan Yomina terlihat shock, Shin Ye Jin dan Hong Juwon menatap dengan perasaan bingung. Di saat itu, Moon Seo Jun berpikir, hah, jadinya mereka yang tamat? Di saat Ryo Jin memuntahkan sesuatu dari mulutnya dan terlihat kesakitan, Jin Suhe menyebut Ryo Jin dengan perasaan khawatir. Di saat itu, siswa itu bertanya, haha, apaan bajingan ini? Lemah banget ternyata. Di saat itu, Ryo Jin batuk parah. Melihatnya, Moon Seo Jun bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Yomina berkata, Ryo Jin sampai muntah darah sebanyak itu. Di saat itu, Shin Ye Jin berpikir, orang yang pernah menerobos api. Yomina berpikir, menghancurkan pintu besi. Moon Seo Jun berpikir, bahkan lompat dari rooftop gedung sekolah. Di saat itu, Hong Juwon berkata, kalau begini dia bisa mati beneran, cepat panggil polisi. Di saat itu, Ryo Jin menyebut nama Hong Juwon. Ryo Jin berkata, tolong aku. Mendengarnya, Hong Juwon kebingungan. Hong Juwon bertanya, apa? Aku? Di saat itu, murid itu yang menendangnya berkata, jangan teriak keras-keras, sialan. Mereka yang melihat Ryo Jin ditendang terkejut. Di saat itu, Moon Seo Jun berkata, anak itu, tunggu Jin, aku datang. Di saat itu, Ryo Jin berkata, jangan datang ke sini. Moon Seo Jun yang bingung bertanya, maksudnya apa? Hei,
Dibandingkan si kurs kering ini yang cuma fokus naikin stat kecerdasan itu, di saat Hong Juwon merasa bingung, Mu Seojun melanjutkan, aku jauh lebih berguna. Ryujin yang marah berkata, sialan, kalau aku bilang jangan datang, ya jangan datang. Mendengarnya, Mu Seojun berkata, segitu enggak sukanya kau sama aku? Saat Ryujin berkata, karena kau gak bakal bantu mikir sana, Mu Seojun berkata, kejam banget. Di saat itu, Yomina menatapnya dengan perasaan bingung. Di saat dirinya melihat Ryujin yang terus ditendang dan dipukuli, Mu Seojun berkata, dia sudah sampai muntah darah begitu. Kenapa malah? Yomina berkata, itu bukan darah. Mendengarnya, Mu Seojun merasa bingung. Mu Seojun berkata, tunggu, kalau dipikir-pikir, dulu dia juga pernah bilang mau menciptakan cerita tiga dewa. Jangan-jangan ini juga bagian dari rencananya. Tapi tetap saja, dia menyimpan saus ayam pedas sebanyak itu di mulutnya. Memang Ryujin, bahkan rasa pedas pun bukan tandingannya. Yomina berkata, bukan begitu. Mendengarnya, mereka berdua merasa bingung. Yomina berkata, tadi siang, aku sempat tanya dia mau bikin konten challenge apa. Di saat itu, Ryujin bertanya, kau suruh aku nari? Adik kelas itu followermu. Kalau aku bikin hal memalukan begitu, harga diriku bakal hancur. Mending mati daripada nari. Di saat itu, Yomina berkata, kalau begitu, wajib challenge. Melihat keripik yang ada di tangannya, Ryujin berkata, saya akan melakukannya. Di saat itu, Yomina berkata, Ryujin, sangat kelihatan pedas. Di saat itu, Ryujin berkata, sial, tolong aku. Tolong Hong Juwon bajingan, aku benar-benar mau mati. Melihatnya, Mu Seojun berpikir, dia serius rupanya. Hong Juwon berkata, aku cuma jago belajar, aku gak punya tenaga. Aku bahkan belum pernah berkelahi. Ryujin yang marah berkata, sial, pokoknya cepat kesini, jangan banyak omong. Di saat itu, Jin Soo yang memegang tangan seorang siswa berkata, hentikan, dia bisa mati. Di saat itu, Ryujin berkata, kalau begini, Jin Soo juga bisa ikut celaka. Di saat itu, Ryujin yang tersenyum berkata, atau jangan-jangan kau sengaja bikin kami berdua masuk rumah sakit supaya kau bisa jadi peringkat 1. Mendengarnya, Hong Juwon merasa bingung. Hong Juwon yang dengan segera berlari berkata, mana mungkin begitu? Melihatnya, seorang siswa berkata, apa-apaan sih di hidup itu? Di saat itu, Ryujin berkata, aku percaya padamu, Hong Juwon. Hantam ulu hatinya. Di saat itu, Hong Juwon terlihat bersiap meninjunya. Di saat Yomina, Mu Seojun dan Si Yejin terlihat menyemangatinya, Jin Soo-hye terlihat melihatnya dengan perasaan bingung. Di saat itu, Hong Juwon terlihat meninju dengan sangat lirih. Jun yang membuat Yomina, Mu Seojun dan Si Yejin yang sebelumnya menyemangatinya terdiam. Di saat itu, Yomina menatap dengan perasaannya makin bingung dan syok. Hong Juwon yang meninju terlihat merasa sangat malu saat melakukan itu. Melihatnya, seorang siswa yang tertawa berkata, si sialan ini kocak banget, haha. Bahkan anak TK kalau mukul jauh lebih sakit darimu. Saat dia mengatakan itu, tiba-tiba siswa itu terlihat tidak sadarkan diri. Di saat itu, Hong Juwon terlihat memukul dengan keras yang membuat siswa itu terpental. Di saat siswa itu yang terpental menabrak pohon, siswa lain yang bingung berkata, hah? Apa? Bajingan itu ternyata kuat banget. Di saat itu, Hong Juwon melihat tangannya. Hong Juwon yang melihat tangannya terlihat terengah-engah dan terdiam sesaat. Hong Juwon bertanya, aku tipe monster tersembunyi? Aku baru sadar. Mendengarnya, mereka bertiga berpikir, mana mungkin? Di saat itu, Yomina bertanya, kalian lihat tadi? Mu Seojun menjawab, iya. Si Yejin menjawab, terlalu cepat sampai susah dilihat. Tapi aku sempat lihat Wujin melempar batu. Di saat itu, Ryujin terlihat melempar batu dengan penuh kegembiraan. Siswa lainnya yang mempunyai bajingan terlihat mulai memegang kerahnya. Siswa itu bertanya, kau mau mati kah? Mendengarnya, Hong Juwon berkata, maafin aku. Di saat itu, Ryujin terlihat meludah, dan ludahnya yang tercampur saus ayam pedas terlihat menempel di matanya. Di saat itu, siswa itu yang kesakitan berkata, mataku, apa-apaan ini? Melihatnya bertingkah seperti itu, Hong Juwon lagi-lagi terdiam. Hong Juwon berkata, aku raja penakluk, laki-laki aku baru sadar. Mendengarnya, mereka bertiga laki-laki berpikir, mana mungkin? Di saat siswa yang matanya sakit berkata, sial, cari duit susah banget ternyata. Dia terlihat menggandeng temannya yang pingsan. Siswa itu yang melarikan diri berkata, tunggu saja kalian. Di saat itu, Jin Soo-hye yang khawatir berkata, Ryujin, kau gak apa-apa? Lihat, darahmu banyak banget. Mendengarnya, Hong Juwon tersentak.
Jin Suhe yang melihat Ryu Jin berkata, "Tunggu sebentar, aku panggil ambulan." Di saat itu, Ryu Jin berkata, "Air." Di saat Jin Suhe yang menutup hidungnya merasa bingung, Jin Suhe berkata, "Tunggu, bau ini kayaknya pernah aku cium." Jin Suhe yang melihat botol saus ayam pedas berkata, "Saus ayam pedas? Jangan bilang, kau langsung telah 1 botol? Ngapain sih?" Ryu Jin yang tertawa berkata, "Hehe, bagi penulis, demi mendapatkan adegan yang bagus, bakal siap mempertaruhkan nyawanya." Mendengarnya, Jin Suhe bertanya, "Ngomong apa sih?" Jin Suhe berkata, "Pokoknya kau butuh minum kan?" Ryu Jin berkata, "Yang dingin kumohon." Hong Juan yang lari berkata, "Biar aku yang pergi beli." Di saat itu, Ryu Jin memberi isyarat untuk Jin Suhe mendekat ke arahnya. Di saat Jin Suhe yang mendekatkan kupingnya kebingungan, Ryu Jin mulai membisikkan sesuatu. Mendengar apa yang Ryu Jin ucapkan, Jin Suhe tersentak. Di saat itu, Jin Suhe yang menampar berkata, "Dasar bodoh." Saat Ryu Jin kesakitan, Jin Suhe melanjutkan, "Itu memang benar, tapi mana mungkin aku mengatakannya langsung?" Ryu Jin berkata, "Tolong dong." Mendengarnya yang memohon, Jin Suhe merasa tidak tega. Di saat itu, Jin Suhe berkata, "Hei Hong Juan." Hong Juan yang mendengarnya mulai menatapnya. Hong Juan yang bingung bertanya, "Hah? Apa? Aku mau beli air dingin." Di saat itu, Jin Suhe berkata, "Makasih sudah menolongku." Mendengarnya, Hong Juan terkejut. Jin Suhe yang gugup dengan wajah yang merona berkata, "Itu, kau, keren juga." Mendengarnya, Hong Juan merasa bingung. Jin Suhe berkata, "Kau sudah dengar, cepat beli minumannya, Kong Juan." Hong Juan yang marah berkata, "Jangan panggil aku Kong Juan." Jin Suhe yang menghela nafas berkata, "Kalau gak suka, rebut dulu tahta peringkat 1." Di saat itu, Ryu Jin tertawa. Saat Ryu Jin berteriak, "Romantis!" Jin Suhe yang melihat api keluar dari mulutnya merasa bingung. Di saat Ryu Jin mengatakan, "Romantis," Moon Seo Jun dan Xie Jin berpikir, sekarang dia malah menyimpulkan api. Hong Juan yang melihat api berkata, "Ini, dia benar-benar harus dibawa ke UGD." Di saat botol yang para siswa sebelumnya bawa terlihat tergeletak dan mengenai kakinya, Hong Juan kebingungan. Melihat botol itu, Hong Juan bertanya, "Apa ini?" Jin Suhe yang melihatnya berkata, "Hei Hong Juan, cepat beli minum." Di saat itu, Hong Juan yang mengantongi botol itu berkata, "Iya, iya." Saat Hong Juan berkata, "Bentar, kau berusaha manggil aku Hong Juan lagi kan?" Jin Suhe berkata, "Cepetan, nanti Wu Jin bisa mati." Di saat itu, Ryu Jin yang merasa kepedesan berkata, "Romantis." Beberapa saat setelahnya, masih di lingkungan sekolah. Di saat pintu kamar mandi terlihat ditutup, Ryu Jin terlihat senang setelah keluar dari kamar mandi. Ryu Jin berpikir, harum sekali. Jadi ini aroma toilet sekolah campuran. Kalau toilet es madu palsi, lebih mirip tempat merokok. Hari ini, aku dapat bahan cerita romans yang bagus lagi. Di saat itu, catatannya tertulis, toilet sekolah campuran, harum baunya. Di saat itu, Ryu Jin menganggap hal itu romantik. Ryu Jin berpikir, namaku Ryu Jin. Di saat itu, perut Ryu Jin berbunyi. Dan setelahnya, dia kembali menutup pintu kamar mandi. Dan di saat dirinya berteriak, murid-murid di luar terlihat terkejut. Ryu Jin berpikir, calon author webtoon romance. Di saat itu, Ryu Jin yang berada di dalam kamar mandi pria berkata, romantis. Beberapa saat setelahnya di kelas, Ryu Jin yang terlihat tidak berdaya berkata, romantis. Melihatnya, Hong Juwon bertanya, kau gak apa-apa? Ryu Jin berkata, cinta memang menyakitkan. Hong Juwon yang mendengarnya berkata, jelas kenapa-napa. Jin Suhe yang menatapnya berkata, tapi aneh juga, kemarin kau dipukuli separah itu, tapi yang sakit cuma perutmu. Ryu Jin berkata, berkat Hong Juwon, makasih buat kemarin berkatmu, aku jadi selamat. Hong Juwon berkata, aku jadi kaget ternyata aku punya kekuatan kayak gitu. Jangan-jangan, aku memang berbakat berantem. Di saat itu, Ryu Jin berpikir, mana mungkin. Di saat itu, seorang murid berkata, hei Ki-ho, pernah coba obat ini? Kakak kelasku kasih sampel. Katanya kalau minum ini jadi lebih pintar belajar. Sial, kalau gak percaya, coba periksa ke rumah sakit saja sana. Ryu Jin yang melihatnya berkata, hei Jin Suhe, itu? Jin Suhe bertanya, bukankah itu obat yang kemarin coba dijual orang-orang itu? Kelihatan banget penipuan, tapi harganya mahal banget. Gak nyangka ada yang percaya. Hong Juwon berkata, ada yang namanya efek placebo kan?
Mungkin karena dibilang obat mahal, orang jadi merasa pasti manjur. Aku juga nggak tahu pasti sih. Di saat itu, Kang Gyu menatap obat itu. Di saat dirinya menatapnya dengan tatapan tajam, Kang Gyu yang membuang obat itu berkata, "Pokoknya jangan minum obat gituan." Mendengarnya, temannya yang tersentak berkata, "Woi!" Kang Gyu berkata, "Buat apa murid peringkat terakhir seangkatan minum itu? Atau peringkat 2 dari bawah?" Mendengarnya, temannya berkata, "Sia, kacau banget." Jin Suhei berkata, "Dia ya, biang kerok yang menurunkan rata-rata nilai kelas kita." Ryujin yang menatapnya terdiam. Di saat itu, guru yang masuk berkata, "Baik, semuanya duduk." Kenapa Ryujin begitu?" Hong Juwon berkata, "Kemarin dia telan saus pedas 1 botol." Mendengarnya, guru bertanya, "Kalian bikin tantangan aneh lagi? Baiklah, cepat ke UKS sana." Di UKS, bu guru yang melihatnya terlihat terkejut. Bu guru berkata, "Sekarang apalagi?" Ryujin berkata, "Perut saya sakit." Guru itu berkata, "Kali ini, alasannya relatif normal. Dengan badan selemah itu, mau sosok anelan? Hade, sudahlah." Mendengarnya, Ryujin terlihat resah. Bu guru berkata, "Tunggu sebentar, obat mah? Sudah kadaluarsa." Mendengarnya, Ryujin berkata, "Tidak apa-apa, kasih saja." Bu guru berkata, "Sudah, gak usah. Aku punya yang lebih bagus." Mendengarnya, Ryujin kebingungan. Di saat Ryujin yang tersentak berkata, "Tunggu, itu isinya aneh banget." Bu guru berkata, "Ini obat mag, racikan buatanku sendiri." Ryujin bertanya, "Itu obat mag macam apa?" Bu guru yang memegang bajunya berkata, "Tenang saja, uji klinisnya sudah kulakukan pada adikku." Ryujin yang ketakutan berkata, "Adik Anda masih hidup kan?" Bu guru yang marah berkata, "Kau banyak bicara, tahu nggak ini harganya berapa?" Ryujin berkata, "Saya ke apotek saja." Di saat itu, Yasu yang datang ke UKS kebingungan. Yasu bertanya, "Ryujin, kau sakit?" Di saat Ryujin yang tersentak berkata, "Pak ya, tolong saya." Bu guru telah mulai menyuntikkan obat itu. Di saat Ryujin berkata, "Bu guru UKS mau menyuntikkan tembaga sulfat pada saya." Bu guru itu tersentak melihat jarum suntiknya yang rusak. Yasu yang kebingungan bertanya, "Tembaga sulfat? Yang cairan biru itu? Tenang saja, itu memang obat mah." Mendengarnya, Ryujin tersentak berkata, "Kok bapak tahu? Jangan-jangan adik yang dijadikan bahan uji coba itu." Di saat itu, bu guru menghela nafas. Yahina, yang merupakan guru UKS berkata, "Sudah aku bilang, jangan sok kenal di sekolah." Ryujin bertanya, "Berarti Anda juga dipanggil, Bu ya?" Yahina yang mendengarnya berkata, "Mau aku suntik tembaga sulfat?" "Hah?" Ryujin berkata, "Tidak, bu guru." Yahina berkata, "Jadi, kau kesini ada perlu apa?" Yasu berkata, "Nuna mengabaikan pesanku. Aku kan bilang mau patungan hadiah ulang tahun ibu." Yahina berkata, "Kayak tahun lalu, aku yang bayar semua. Terus kau cuma kasih surat? Gak semudah itu. Ngomong-ngomong, gimana kau bisa kembali seperti semula? Beberapa waktu lalu, penuaan akibat stresmu sudah parah sekali. Jangan-jangan kau menghukum murid lagi?" Yasu yang terdiam berkata, "Mana mungkin. Belakangan aku sempat sparring dengan Wujin di gym." Di saat itu, Yaina telah mengeluarkan jarum suntik lain. Dan saat Yasu berkata, "Berkat itu stresku," Yaina telah menyuntikannya pada lehernya. Ryujin yang berteriak berkata, "Pak ya!" Di saat Yasu yang terjatuh bergetar, Yaina berkata, "Intinya tetap saja, kau mau mukulinya kan?" Ryujin bertanya, "Apa yang Anda suntikan?" Yaina menjawab, "Penghambat saraf otot. Fungsi vitalnya tetap bekerja, jadi dia nggak bakal mati. Lagi pula, ini racikan spesial buatanku." Mengingat kakaknya sendiri, Ryujin berpikir, ternyata keluarga ini juga ya. Adik laki-lakinya cuma bisa pasrah dikerjai kakaknya. Yaina berkata, "Maaf ya, adikku memang merepotkan." Ryujin berkata, Tidak kok. Waktu itu justru saya yang lebih banyak merepotkan." Yaina berkata, "Nggak seberapa sih, tapi minumlah ini." Di saat Ryujin berkata, Tidak perlu repot-repot." Ryujin melihat gelas yang isinya obat mah yang terlihat seperti asam sulfat. Di saat Yaina berkata, "Sebenarnya suntikan lebih efektif, tapi kalau diminum efeknya yang bersama." Di saat itu Ryujin melihat gelas dengan tatapan tanpa harapan. Di saat itu Yasu berkata, "Minumlah dengan tenang, Ryujin." Mendengarnya, Ryujin berkata, "Pak ya?" Yasu berkata, "Walaupun standar etikanya berantakan, kemampuannya emang gak main-main." Yaina yang tertawa berkata, "Wah, kau sudah bisa bicara lagi secepat ini. Kau memang adikku."
Melihatnya, Ryujin terdiam dengan tatapan tidak percaya. Di saat itu, Ryujin dengan terpaksa meminum obat itu. Dan setelah meminumnya, Ryujin terkejut. Di saat Ryujin yang merasakan perutnya berkata, "Bersaya sudah enakan." Yaina berkata, "Tentu saja. Orang yang sudah menyembuhkanmu 2 kali itu aku. Percayalah sedikit." Mendengarnya, Ryujin berkata, "Maaf." Ryujin berkata, "Tapi makin saya pikir-pikir, Anda bukan orang yang pantas cuma jadi guru UKS. Kenapa bisa bekerja di sekolah ini?" Yamina berkata, "Kalau sudah sembuh, cepat kembali ke kelas. Ujian tengah semester sudah dekat kan? Jaga kondisi tubuhmu." Mendengarnya, Ryujin terkejut. Ryujin berpikir, ujian tengah semester, ternyata sudah musim itu lagi. Di saat itu, Yaina berkata, "Hei Yasuo, bangun kau." Yasuo berkata, "Badanku kesemutan." Yaina berkata, "Kau harus ikut pelajaran berikutnya." Yasuo berkata, 5 menit lagi." Di saat itu, seseorang berlari dengan nafas yang terengah-engah. Di saat Mon Seojun berkata, "Sedikit lagi Gyumin, sadar dong." Di saat itu, Ryujin tersentak. Ryujin berpikir, suara itu Mon Seojun. Di saat itu, Mon Seojun berkata, "Kalau Bu Ina pasti bisa menolongmu." Di saat itu, temannya berkata, "Lepaskan." Mon Seojun berkata, "Kau sudah sadar? Tunggu sebentar lagi." Temannya berkata, "Aku harus belajar." Mon Seojun bertanya, "Apa yang kau bicarakan? Barusan kau pingsan, sekarang kau harus." Di saat itu, temannya yang mulai memencet pulpen berkata, "Diam." Di saat itu, dirinya berteriak berkata, "Justru sekarang, konsentrasiku lagi paling tinggi." Di saat dia mulai menusuk Mon Seojun berteriak. Melihatnya, Ryujin terlihat syok. Di saat luka terlihat berada di tubuh Mon Seojun, Ryujin menyebut nama Mon Seojun dengan khawatir. Dengan penuh amarah, Ryujin mulai memegang kerah murid itu. Saat dirinya menatap tajam dengan kerah yang diangkat, Ryujin berkata, "Dasar bajingan, apa yang kau lakukan pada pameran utama bahan cerita romansku?" Di saat itu, murid itu terlihat terengah-engah. Dan setelahnya murid itu terdengar kesakitan. Mendengarnya, Ryujin terkejut sekaligus kebingungan. Murid itu berkata, "Harus belajar." Di saat itu, dirinya berbicara tentang molekul, asam, polar, dan macam-macam bahasa dalam IPA. Di saat itu, Ryujin bertanya-tanya, "Apa ini? Bukan gara-gara aku menangkapnya jadi begini." Saat murid itu mengatakan tentang predikat, Ryujin yang tangannya yang terus menulis berpikir, "Ini sebenarnya." Di saat itu, murid itu terlihat masih memikirkan tentang pelajarannya. Di saat itu, Mon Seojun berkata, "Jangan sentuh dia, Wujin." Di saat Ryujin menyebut Mon Seojun berkata, "Aku gak apa-apa, yang penting Gyumin dulu." Tiba-tiba dia jadi aneh pas masih jam pelajaran. Mendengarnya, Ryujin kebingungan. Beberapa saat setelahnya, masih di ruang UKS, Mon Seojun yang terlihat lukanya telah diperban terdengar kesakitan. Yaina berkata, "Sudah selesai. Kamu menahannya dengan baik." Mon Seojun yang memakai bajunya berkata, "Terima kasih Bu Ina." Yaina berkata, "Kalian sudah jadi pelanggan VIP UKS rupanya." Jadi, di saat itu Yaina mengalihkan pandangannya. Yaina yang melihat Go Gyumin kelas 24 SMA Danyong bertanya, "Sebenarnya, apa yang terjadi?" Yasuo berkata, "Syukurlah, nafasnya sudah stabil. Apa ini selang paling sementara?" Di saat itu, Yaina terdiam. Yaina berkata, "Mon Seojun, ceritakan semuanya tanpa ada yang terlewat." Mon Seojun yang melihat ke bawah berkata, "Gyumin satu kelas dengan saya, meskipun tidak bisa dibilang sangat aktif." Di saat itu, Go Gyumin berkata, "Aduh, gagal dapat karakter red up." Mon Seojun melanjutkan, "Dia anak yang bisa mengungkapkan perasaannya dengan baik." Go Gyumin berkata, "Seojun, tadi tendangan bebasmu keren banget." Mon Seojun melanjutkan, "Tapi beberapa hari terakhir ini, Gyumin makin lama makin pendiam." Di saat Mon Seojun bertanya, "Hei Gyumin, kenapa tadi enggak keluar pas jam makan siang? Padahal tadi aku cetak gol keren banget." Di saat itu, Mon Seojun yang melihat Go Gyumin tersentak. Go Gyumin telah fokus pada pelajarannya. Mon Seojun berkata, "Awalnya saya pikir dia cuma sedang bad mood, tapi semakin hari dia semakin jarang bicara." Di saat Go Gyumin keluar, Mon Seojun berkata, "Hei Gyumin, nanti main ke warnet bareng anak-anak gak?" Mon Seojun berkata, rasanya seolah semua emosinya menghilang. Lalu hari ini, dia tiba-tiba pingsan saat pelajaran. Jadi saya langsung menggendongnya ke UKS. Dan di saat ini, Go Gyumin terlihat telah tidur di UKS. Mon Seojun berkata, "Karena situasinya memang sudah seperti ini,
Sepertinya dia menerima banyak stres. Sebentar lagi ujian tengah semester juga. Mendengarnya, Ryujin lagi-lagi tersentak. Ryujin berkata, Moon Seojun, gimana nilai akademiknya? Moon Seojun berkata, entahlah, mungkin sekitar peringkat menengah. Memangnya kenapa? Di saat Moon Seojun terdiam, Moon Seojun yang menyadari sesuatu terkejut. Moon Seojun berkata, jangan-jangan. Ryujin berkata, kurasa obat yang kemarin itu mencurigakan. Yaina bertanya, obat? Ryujin berkata, kemarin di depan perpustakaan, ada seseorang yang mencoba memaksa Jin Sohei membeli obat. Katanya itu obat yang bisa membuat nilai belajar meningkat. Yasuo berkata, penipuan murahan. Ryujin berkata, lagi pula Jin Sohei kan mereka satu sekolah. Mereka pasti tidak tahu karena berasal dari sekolah lain. Jadi sepertinya mereka asal mendatangi siswa yang keluar dari perpustakaan. Yaina berkata, kalau obat itu memang ada hubungannya, aku harus menganalisisnya sendiri. Ada sampelnya? Moon Seojun berkata, tidak. Saya rasa orang-orang itu sudah membawanya pergi. Waktu saya membersihkan saus ayam pedas yang tumpah di lantai, obat itu sudah tidak ada. Ryujin berkata, tidak, tunggu. Mengingatkan Gihu, Ryujin berkata, masih ada. Di saat itu Moon Seojun terkejut. Moon Seojun yang berlari bertanya, di mana? Ryujin menjawab, dekat jendela kelas 23. Moon Seojun berkata, oke, aku bakal mencarinya. Yaina berkata, tunggu Moon Seojun. Di saat Moon Seojun bertanya, iya? Yaina berkata, ada satu hal yang harus kita bahas dulu. Apapun situasinya, Go Gyumin telah menusukmu dengan pulpen. Itu jelas termasuk penyerangan dan benda berbahaya. Ada banyak saksi, bahkan 2 di antaranya guru. Sidang kekerasan sekolah pasti akan dibuka, dan hukumannya juga sudah jelas. Di saat itu, Ryujin berpikir, begitu rupanya. Ini sekolah biasa yang langsung mengadakan sidang kekerasan sekolah hanya karena satu pukulan. Sebelum mencari tahu penyebab perilaku aneh Go Gyumin, mereka lebih dulu meminta pendapat Moon Seojun sebagai korban. Moon Seojun berkata, terima kasih sudah mengkhawatirkan saya. Tapi Gyumin bukan anak yang akan melakukan hal seperti itu. Tolong rahasiakan kejadian ini. Mendengarnya, Yaina yang tersenyum berkata, baiklah. Di saat Moon Seojun mulai pergi, Yaina berkata, akan kulakukan. Beberapa saat setelahnya, di saat mereka bertiga telah berjaga di UKS, Yasuo berkata, kalau cerita kalian benar, rumah sakit pasti akan melakukan berbagai macam pemeriksaan. Ryujin bertanya, tes narkoba? Yasuo berkata, benar, tentu saja. Aku berharap tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau sampai. Di saat itu, Yaina berkata, karena itu, aku tidak akan mengirimkannya ke rumah sakit. Mendengarnya, Yasuo bertanya, apa? Itu bukannya aku meragukan kemampuanmu, Nona. Tapi, apa Nona serius? Masalah obat tak dikenal seperti ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Yaina berkata, jadi menurutmu, Go Gyumin sengaja mengonsumsi obat itu? Mendengarnya, Yasuo terkejut. Yaina berkata, dia masih pelajar, Su. Bisa jadi dia meminumnya karena tertipu oleh ucapan obat ini bisa bikin pintar. Tanpa tahu sebenarnya itu obat apa. Menurutmu, benarkah anak seperti itu langsung dibebani tanggung jawab hukum terlebih dahulu? Yasuo bertanya, jadi Nona mau melindunginya? Yaina berkata, aku ingin mencegah kemungkinan terburuk. Kemungkinan dia dicap sebagai pengguna obat-obatan tanpa benar-benar mengerti apa yang terjadi. Lalu hidupnya hancur karena cap itu. Begitulah kemungkinan terburuknya. Mendengarnya, Yasuo terdiam. Yasuo berpikir, jadi maksudnya membimbingnya? Yaina berkata, apa kau pikir hanya dirimu yang pernah mendapat kesempatan kedua saat masih sekolah? Di saat Yasuo tersentak, Yaina melanjutkan, meskipun seseorang membuat pilihan yang salah, selama belum terlambat, dia masih bisa memperbaikinya. Kita harus memberinya kesempatan itu. Seperti itulah seorang guru. Di saat itu, teman sekolah Moon Seojun berkata, aku sudah memeriksa tas dan loker Gyumin, tapi tidak menemukan obat apapun. Gyumin baik-baik saja? Moon Seojun mengetik, iya, kayaknya dia cuma terlalu kelelahan. Moon Seojun berpikir, kalau begitu, bukankan obat? Sebenarnya apa yang terjadi? Kelas 23, seharusnya di sekitar sini. Sudah aku cari kemana-mana, tapi tidak ada. Atau ada seseorang yang mengambilnya? Di saat itu, seseorang telah membuka pintu. Jinso yang melihatnya berkata, wah, kau sampai keluar ke toilet pas pelajaran berlangsung ya? Orang itu yang merupakan Hong Juwon berkata, setelah lihat Wujin, kayaknya sakit perutnya menerka aku juga. Haha. Jinso berkata, makanya kau cuma mentok di peringkat 2. Haha. Hong Juwon berkata, ngomong apa sih? Di saat itu, Hong Juwon masih mengantongi obat yang dia bawa sebelumnya. Di UKS, Moon Seojun berkata, jadi makin rumit aja.
Aku bahkan sudah tanya ke ibu petugas kebersihan, tapi katanya beliau juga tidak melihatnya. Mendengarnya, Ryujin berkata, padahal belum lama sejak Gyu membuang obat itu. Yaina berkata, hasil tes dari alat pemeriksaan narkoba keluar negatif. Museojunya tersentak bertanya, benarkah? Syukurlah. Yaina berkata, tapi jangan tenang dulu. Hasil pemeriksaan detail bisa saja berbeda. Yang penting, sekarang kita harus mendapatkan sampelnya. Bagaimana caranya? Lalu menganalisisnya. Paham? Cari lagi dan bawa ke sini. Jung Yunwoo, kelas 23 SMA Danyong yang gugup berkata, tunggu sebentar. Yasuo bertanya, kenapa? Nggak sanggup? Jung Yunwoo berkata, bukan masalah itu. Kalau ketemu lagi, dia pasti minta bayaran. Di saat itu, Yaina yang mendengarnya tersentak. Yaina yang memberi uang bertanya, kalau begini, cukup? Melihat uang itu, Jung Yunwoo terkejut. Saat Jung Yunwoo tidak percaya dengan uang yang ada di tangannya, Yasuo bertanya, uang dari mana? Yaina menjawab, kau tak perlu tahu. Jung Yunwoo yang memegang uang itu berkata, memang katanya mahal, tapi kalau sebanyak ini pasti cukup. Gila. Yaina berkata, oh iya, sisanya ambil saja. Mendengarnya, Jung Yunwoo terkejut. Jung Yunwoo yang berlari pergi berkata, saya akan mendapatkannya malam ini juga. Di saat itu, Yasuo berkata, hei tunggu dulu. Kau ada dengar sesuatu soal obat itu? Misalnya, efek sampingnya? Jung Yunwoo bertanya, efek samping? Tidak ada yang bilang soal itu, tapi cara pakainya agak aneh. Katanya sebelum minum obatnya, kita harus membayangkan diri sendiri sedang belajar. Mendengarnya, Moon Seo-jun dan Ryujin kebingungan. Ryujin memikirkan Hong Joo-won yang sebelumnya berkata, ada yang namanya efek placebo kan? Jangan-jangan mereka cuma membuat orang percaya obat itu manjur karena harganya mahal? Mengenai perkataannya, Ryujin terdiam. Ryujin berpikir, apa benar? Cuma efek placebo? Di sisi lain, Hong Joo-won terlihat terdiam dengan tatapan kosong. Di saat Jin Soo-hye memanggilnya Hong Joo-won terkejut. Saat Hong Joo-won kebingungan, Jin Soo-hye berkata, aku sudah panggil berkali-kali, tapi kamu gak jawab. Sudah jam 8, saatnya pulang dan makan malam. Hong Joo-won bertanya, sudah semalam itu? Jin Soo-hye berkata, ngomong-ngomong, kamu juga sama? Belakangan ini orang-orang di ruang belajar fokusnya luar biasa. Apa karena ujian tengah semester sudah dekat? Di saat itu, para murid itu terlihat melihat dan tatapan kosong. Hong Joo-won berpikir, dari dulu, aku memang bukan anak yang pintar. Aku juga tidak terlalu tertarik belajar. Aku hanyalah siswa biasa yang lebih suka bermain. Ibunya yang marah berkata, ujian sudah dekat, sana belajar di studi kafe. Hong Joo-won berkata, iya ibu, iya. Di studi kafe, Hong Joo-won berkata, sial, belajar di rumah atau di studi kafe, memangnya apa bedanya? Di saat itu, Jin Soo-hye melewatinya. Melihatnya, Hong Joo-won terkejut. Di saat itu, Jin Soo-hye terlihat duduk sambil ditemani saus ayam pedas. Hong Joo-won bertanya, saus ayam pedas? Di saat Jin Soo-hye kebingungan, Hong Joo-won menyadarinya. Hong Joo-won berpikir, di sanalah aku pertama kali bertemu Jin Soo-hye. Saat Hong Joo-won berkata, ibu, aku mau perpanjang langganan studi kafe. Ibunya berkata, ya ampun, anak ibu akhirnya sadar juga pentingnya belajar. Saat dirinya mencoba susu ayam pedas dan menyemburkannya, Jin Soo-hye tertawa. Hong Joo-won berpikir, karena sering pergi ke studi kafe yang sama, tanpa sadar kami jadi akrab. Di saat itu, Jin Soo-hye bertanya, kamu SMA mana? Aku di SMA Danyong. Dekat dari sini. Ah, tapi mungkin buatmu agak jauh ya. Di saat itu, Hong Joo-won terdiam. Saat berada di apartemennya, Hong Joo-won berkata, ibu, aku mau masuk SMA Danyong. Mendengarnya, ibunya bertanya, bukannya itu 1 jam naik bus dari rumah? Hong Joo-won berpikir, aku akhirnya masuk SMA Danyong yang jauh dari rumah. Jin Soo-hye berkata, kalau buat nilai aktivitas siswa, paling bagus jadi pengurus kelas. Hong Joo-won berpikir, aku juga menjadi pengurus kelas karena Jin Soo-hye melakukannya. Di saat Jin Soo-hye menjadi ketua kelas, Hong Joo-won menjadi wakilnya. Ibunya yang memberikan amplop berkata, nah ini uang jajannya. Saat Hong Joo-won bertanya, tiba-tiba, kenapa? Ibunya berkata, ibu tadi ikut pertemuan orang tua murid kan? Di sana semua ibu-ibu memuji Joo-won terus. Berkat kamu, ibu jadi ikut bangga. Hong Joo-won berpikir, padahal aku hanya mengikuti apa yang dilakukan Jin Soo-hye. Tapi entah sejak kapan,
Aku sudah menjadi murid teladan. Melihat makanan di depannya, Jinsue merasa kagum. Jinsue bertanya, "Kamu yang terakhir semuanya? Kenapa?" Hong Juwon menjawab, "Ya, pengen aja. Aku baru dapat uang jajan tambahan dan tiba-tiba merasa berterima kasih." Jinsue bertanya, "Hah? Memangnya aku pernah melakukan sesuatu? Tapi makasih ya, hehe." Hong Juwon berpikir, dia sudah melakukan banyak hal. Karena dialah, orang biasa sepertiku bisa bersinar. Dan aku. Di saat itu, Jinsue bertanya, "Pacaran?" Entahlah. Kita masih siswa kan? Bukankah lebih baik pacaran setelah masuk kuliah? Memangnya, kenapa tiba-tiba tanya begitu? Hong Juwon berkata, enggak, cuma penasaran. Hong Juwon berpikir, benar juga. Tidak seperti aku, dia menjadi siswa teladan tanpa menyimpan perasaan tersembunyi apapun. Di saat itu, Jinsue berkata, "Begitu ya." Hong Juwon yang membenturkan kepalanya berpikir, dasar bodoh, ngapain juga nanya hal yang gak perlu begitu. Jinsue berkata, "Tapi, kalau harus memilih tipe ideal, mungkin orang yang lebih pintar dariku." Di saat itu, Hong Juwon tersentak. Jinsue berkata, "Kalau begitu, orang yang paling mendekati mungkin kamu, silakan peringkat 2." Di saat itu, Hong Juwon tersentak. Hong Juwon yang gugup bertanya, "Siapa yang kubilang langganan peringkat 2?" Saat Jinsue tertawa, Jinsue berkata, kenyang banget." Hong Juwon berpikir, "Aku akan menang. Aku harus menang. Aku tak bisa terus berada di peringkat 2. Aku harus melampaui dia." Dan aku. Di saat suara bus terdengar, Hong Juwon terkejut. Di saat Hong Juwon kebingungan, Jinsue bertanya, "Kamu gak apa-apa? Tadi kamu diam lagi, jadi aku turun duluan." Di saat Hong Juwon kebingungan, Hong Juwon berkata, "Maaf, aku lagi melamun." Jinsue berkata, "Kalau capek, kenapa nggak tidur lebih awal hari ini? Kamu harus menjaga kondisi tubuhmu." Hong Juwon berkata, "Iya, akan kulakukan." "Hei Jinsue," dipanggil. Jinsue tersentak. Hong Juwon berkata, "Itu, kalau misalnya aku berhasil mengalahkanmu dan jadi peringkat 2." Di saat itu, supir berkata, "Bus akan segera berangkat." Di saat itu, pintu mulai ditutup. Hong Juwon berkata, Sudahlah, sampai besok." Di saat itu, Jinsue yang kebingungan berkata, sampai besok." Di dalam bus, Hong Juwon menghela nafas. Hong Juwon yang melamun berkata, "Bagaimana ini? Tinggal satu pil lagi. Kalau mau mengalahkan dia, aku butuh ini. Tapi harus cari tambahan dari mana?" Di saat itu, seseorang berkata, "Apa ini? Jadi, kau pelanggan kami?" Hong Juwon yang kebingungan berpikir, "Boneka?" Di saat itu, orang itu berkata, "Jangan menoleh." Di saat dirinya ingin menggerakkan tangannya tetapi tidak bisa, Hong Juwon berpikir, tubuhku nggak bisa bergerak. Terus, simbol apa ini? Jangan-jangan hipnotis? Orang itu bertanya, "Kau mau menang?" Di saat itu, Hong Juwon kebingungan. Hong Juwon bertanya, "Apa?" Orang itu berkata, "Sebenarnya, aku nggak pernah menguping, tapi kelihatannya memang begitu. Cewek itu peringkat 1 di sekolah, dan kau peringkat 2 ya. Biasanya produk kami paling laku di kalangan murid peringkat atas. Berarti, ada alasan kenapa kau harus menang ya." Hong Juwon yang tersentak berkata, "Kau ya, yang bikin obat ini." Orang itu berkata, "Kau hanya perlu menjawab pertanyaanku." Di saat Hong Juwon tersentak, orang itu berkata, "Perjalanan tadi lumayan membosankan. Jadi pas juga. Sekarang, aku jadi penasaran dengan ceritamu. Ceritakan semuanya." Di saat itu, bus itu terlihat mulai melintasi hutan. Di dalam bus yang terlihat hening, di saat seorang penumpang tertidur, dan penumpang lain terlihat diam saja. Hong Juwon yang sebelumnya melamun mulai terkejut. Hong Juwon mulai terengah-engah. Di saat itu, dirinya mulai menatap ke belakang. Dan saat dirinya menoleh ke belakang, di belakangnya tidak ada siapapun. Hong Juwon bertanya, "Cuma mimpi? Kenapa terasa nyata sekali?" Merasakan sesuatu di dekatnya, Hong Juwon kebingungan. Melihatnya, Hong Juwon terkejut. Hong Juwon berpikir, jadi, aku harus jadi peringkat 1 supaya masuk tipe idealnya. Sebelumnya, orang itu berkata, "Polos sekali, membicarakan cinta seolah harus memenuhi syarat, tapi juga menyentuh. Terima kasih sudah cerita. Aku suka kisah cinta seperti ini. Akan kubantu supaya cintamu bisa terwujud." Di saat itu, Hong Juwon tidak menatap obat itu dengan tatapan tajam. Beberapa saat setelahnya, di bangunan kosong. Di saat itu, Jung Hyun Woo bertanya, bukannya sudah terlalu lama?" "Jin Huyung?" Jin Ho berkata,
Katanya semua obat yang dia bawa habis terjual, jadi harus ambil stok baru. Dasar orang Sinting itu, seenaknya sendiri. Temannya berkata, hei sudah. Yang lain berkata, gimana kalau dia tiba-tiba muncul? Jinho berkata, padahal tanpa bonekanya, dia bukan siapa-siapa. Baru belajar sedikit teknis saja sudah bertingkah sesukanya. Kau juga setuju kan? Temannya berkata, iya, nanti saja langsung ngomongnya. Di saat itu, Jung Yunwoo terkejut melihat sesuatu. Saat Jinho berkata, hei Jung Yunwoo, kalau bajingan itu, asal aku mau. Jinho tersentak melihat Jung Yunwoo yang memegang toat baseball. Di saat Jung Yunwoo memukulnya, Jinho terkejut. Di saat Jinho berteriak, temannya berkata, hei Jung Yunwoo, kau. Di saat itu, seseorang berkata, ngumpul sesama cowok cuma buat ngomongin orang di belakang. Di saat seseorang berkata, kau. Yang lain bertanya, sejak kapan? Orang itu berkata, lagi pula, hari ini suasana hatiku sedang bagus. Jadi kali ini kubiarkan. Soalnya, barusan aku dengar kisah cinta yang manis. Orang itu merupakan Hayurion, yang merupakan anggota Baiya. Hayurion yang menatap tajam bertanya, jadi, kau pelanggannya? Di saat itu, Jung Yunwoo tersentak. Jung Yunwoo bertanya, sejak kapan kau datang? Saat melihat tokat baseball, Jung Yunwoo berkata, tunggu. Jinho Yung, kau nggak apa-apa? Di saat itu, Jinho terlihat kesakitan. Hayurion berkata, gak usah pedulikannya begitu. Premannya isinya cuma gengsi. Harusnya sudah bersyukur hanya karena aku beri pekerjaan. Di saat itu, Jinho menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Jung Yunwoo berpikir, Jinho Yung sampai gak bisa melawan. Padahal dia cuma cewek yang seumuran kami, yang suka boneka. Saat Jung Yunwoo bertanya, boneka? Hayurion berkata, namanya Hato, lucu kan? Saat Jung Yunwoo berkata, jelek banget, sial. Jung Yunwoo berpikir, hampir saja aku bilang begitu, bahaya. Jung Yunwoo berkata, lucu kok. Hayurion berkata, makasih. Hayurion berkata, kalau begitu, langsung ke urusan utama. Kau datang mau beli obat kan? Jung Yunwoo menjawab, iya, dengan gugup. Hayurion berkata, wajahmu sih nggak kelihatan seperti anak pintar. Tapi gimana ya? Saat Jung Yunwoo kebingungan, Hayurion berkata, di jalan tadi, semua obat yang kubawa sudah kuberikan ke seseorang. Mendengarnya, Jinho bertanya, apa? Hayurion, dasar gila. Kau tahu itu harganya berapa? Kenapa saya nanya saja? Di saat itu, Hayurion menatap tajam. Hayurion berkata, jangan bernapas. Di saat itu, Jinho kebingungan. Saat Jinho susah bernafas, Hayurion berkata, baru kemarin tahu soal obat ini saja. Mulutmu sudah besar. Obat itu bisa kubuat lagi kapan saja. Atau jangan-jangan, kau justru tergila-gila pada khasiat aslinya? Segitu senangnya? Berarti benar, aku memberikannya pada anak itu. Setidaknya, dia benar-benar membutuhkan obat itu demi cinta. Indah sekali, bukan? Pokoknya karena itu, di saat Jinho batu-batu, Hayurion berkata, maaf, hari ini aku gak bisa bertransaksi. Saat Jung Yunwoo gugup, Jinho masih batu-batu. Jung Yunwoo berkata, tidak apa-apa. Jung Yunwoo berpikir, apa-apaan cewek ini? Serem banget. Memang aku dibayar Bu Guru Ina, tapi aku harus cepat-cepat kabur dari sini. Jung Yunwoo berkata, kalau begitu, aku datang lagi lain kali. Hayurion berkata, iya, nanti ku beri bonus juga. Oh, ternyata masih ada satu butir. Hei, mau ku berikan yang ini? Jung Yunwoo yang dengan cepat menoleh bertanya, benarkah? Syukurlah, yang itu saja sudah cukup. Di saat itu, bonekanya mulai mendekat ke arahnya. Hayurion bertanya, cukup? Maksudmu, apa? Jung Yunwoo berpikir, sial. Di saat itu, Hayurion berkata, jangan bergerak. Jung Yunwoo yang gugup berkata, bukan, satu butir saja sudah cukup buat tetap fokus belajar. Hayurion berkata, setiap butir obat bertahan selama 1 jam. Jadi, kenapa kau bilang cukup? Siapa sebenarnya kau? Buat apa obat ini? Mau dianalisis, lalu bikin versi tiruannya? Katakan tujuanmu. Di saat itu, kesadaran Jung Yunwoo mulai hilang. Di waktu yang sama, di suatu tempat, Ryujin berkata, entah kenapa, rasanya suasananya jadi lebih suram. Di saat itu, Moon Seo-jun menatapnya. Moon Seo-jun berkata, ya iyalah, sekarang sudah jam 8 malam. Ryujin berkata, bukan itu maksudku. Gimana ya? Rasanya sekolah ini gak sesegar waktu aku baru pindah dulu. Dulu setiap lihat anak-anak,
Aku bisa merasakan aura romansnya. Belakangan ini rasanya jauh berkurang. Kok bisa begitu? Moon Sejun berkata, bentar. Kau benar bisa lihat yang begitu? Tapi kayak aku paham maksudmu. Belakangan ini saja gak ada yang main bola pas jam makan siang. Memang sih, lagi musim ujian. Tapi rasanya gak separah ini deh. Ryujin berkata, musim ujian tengah semester ya. Memang saat-saat sulit mencari bahan cerita romans. Moon Sejun berkata, bukannya akhir-akhir ini kau terus mengawati Hong Juwon sama Jin Suhe? Ryujin berkata, dua orang itu belajar terus seharian. Jin Suhe yang terdiam berpikir, sampai-sampai api cinta mereka mulai meredup. Di sisi lain, Hong Juwon terlihat fokus dengan bukunya. Dirinya fokus karena dirinya menggunakan obat-obatan yang diberikan Hayurion sebelumnya. Di pagi harinya, di SMA Danyong, di saat itu Ryujin terlihat melihat siswa yang mengambil buku. Di saat para siswa yang melewatinya terlihat membaca buku, Ryujin terlihat menatap mereka. Ryujin yang merasa aneh berpikir, sial, bukannya pacaran seperti anak sekolah pada umumnya. Semuanya malah sibuk belajar buat ujian. Kalau begini, kapan aku bisa ngumpulin bahan cerita romans? Untuk sementara, terpaksa isi ulang semangat dulu sama momen Hong Juwon dengan Jin Suhe. Saat melihat kelas, Ryujin tersentak. Ryujin yang melihat meja berpikir, Jung Yunmu belum datang juga. Tenang, sebentar lagi juga muncul. Saat melihat Hong Juwon, Ryujin berkata, pagi-pagi dia rajin banget ya. Di saat itu, Hong Juwon terlihat tetap fokus pada pelajarannya. Melihatnya, Ryujin merasa kebingungan. Ryujin berpikir, fokusnya gila. Pantas saja dia peringkat 2 seangkatan. Ryujin yang menghela nafas berkata, kalau Jin Suhe juga begini, bisa gawat. Di saat itu, Jin Suhe bertanya, apa yang bisa gawat? Melihatnya, Ryujin menyebut nama Jin Suhe. Jin Suhe bertanya, kok kaget begitu? Di saat itu, Jin Suhe tersentak. Jin Suhe berkata, Saat Jin Suhe bertanya, mau nyoba? Ryujin yang marah berkata, jauhkan itu. Kurasa memang ada alasan kenapa Juwon gak bisa. Jin Suhe berkata, oh iya benar, kau alergi ya? Ryujin berpikir, mereka memang sama aja. Jin Suhe bertanya, hei Pangeran Juwon, gimana kabarnya? Di saat itu Hong Juwon hanya diam. Jin Suhe bertanya, Pangeran Juwon, apa kabar? Di saat itu Hong Juwon tetap diam. Melihatnya yang tetap diam, Jin Suhe kebingungan. Jin Suhe bertanya, dia tidur? Perasaan tadi masih bangun. Ryujin berkata, enggak, dia jelas gak tidur. Ryujin bertanya, kenapa dia mengabaikan kita cuma gara-gara ujian sudah dekat? Memang setiap musim ujian selalu separah ini? Jin Suhe menjawab, kemarin dia masih ngobrol seperti biasa. Walaupun kelihatannya agak capek. Beberapa saat setelahnya, guru yang masuk terlihat mulai menjelaskan materi. Di saat itu, Ryujin terlihat diam-diam melihat Hong Juwon. Dan Kang Gi-ho melihat kursi temannya yang bernama Jung Hyun-woo yang sekarang tidak masuk. Di saat itu, Jin Suhe terlihat bersenandung. Di saat itu, Jin Suhe terlihat melipat kertas. Dan setelahnya melemparnya di meja Hong Juwon. Di saat itu, Jin Suhe tertawa. Ryujin yang terkejut berpikir, bagus Jin Suhe. Memang polanya itu terus. Tapi tetap saja enak ditonton. Kalau ketahuan, habislah aku. Di saat itu, Hong Juwon tetap diam. Hong Juwon yang tetap fokus terlihat mulai membalikkan kertas bukunya. Melihatnya yang bisa tetap fokus, Ryujin merasa bingung. Jin Suhe yang melihatnya juga ikut merasa bingung. Di saat itu, guru berkata, baik untuk soal ini. Hong Juwon coba jawab. Di saat itu, Hong Juwon terlihat mulai berdiri. Di saat itu, Jin Suhe merasa aneh. Jin Suhe mulai menunjukkan angka 3. Dan di saat dirinya menunjukkan angka 3, tanpa merasa gugup, Hong Juwon berkata, nomor 4. Di saat itu, Ryujin merasa bingung. Guru berkata, benar, duduk. Ryujin berpikir, Juwon sekelas denganku. Dia memang bukan tipe yang supel, tapi biasanya dia selalu jujur mengungkapkan perasaannya. Namun beberapa hari terakhir, dia semakin pendiam, seolah emosinya perlahan menghilang. Beberapa saat setelahnya, di jam istirahat, di saat itu Hong Juwon terlihat mulai berdiri. Jin Suhe bertanya, mau kemana Hong Juwon? Seharian ini kau belum bicara sepatah kata pun.
Apa kau marah? Kalau selama ini ejekanku benar-benar menyakitimu, maaf. Hari ini kita tetap jadi belajar bareng di studi cafe kan? Aku sudah mengambil kumpulan soal ujian dari bimbel. Di saat itu, Hong Juwon membuka pintu. Di saat Jin Soo berkata, kita pisah. Hong Juwon yang tanpa ekspresi telah pergi. Di saat itu, Jin Soo yang merasa kecewa berkata, mengerjakan bersama. Jin Soo berkata, apaan sih? Sebenarnya kenapa Hong Juwon jadi begini? Di saat itu, Ryo Jin menatap tajam. Dan setelahnya, dirinya mulai mengalihkan pandangannya. Ryo Jin terlihat melihat tas yang dimiliki oleh Hong Juwon. Beberapa saat setelahnya, di toilet, di saat Hong Juwon mencuci tangannya, Ryo Jin berkata, hei Hong Juwon. Di saat itu, Hong Juwon tersentak. Ryo Jin yang menabrakkan tubuh Hong Juwon ke dinding berkata, kau sudah gila? Obat di tasmu ini, itu pilihan waktu itu kan? Jadi selama ini kau masih menyimpannya? Memangnya kau tahu ini obat apa sebelum meminumnya? Hong Juwon yang terdiam sesaat berkata, obatnya membantuku buat fokus. Ryo Jin bertanya, fokus? Hei, lihat dirimu sekarang. Menurutmu ini masih normal? Hong Juwon berkata, aku cuma akan meminumnya sampai ujian selesai. Sampai aku jadi peringkat 1. Ryo Jin bertanya, kenapa? Ryo Jin mulai mengingat Hong Juwon yang berkata, justru karena itu, aku harus jadi peringkat 1. Ryo Jin bertanya, kenapa kau begitu terobsesi dengan peringkat 1? Apa karena ucapan Jin Soo terus mengganggumu? Kalau memang begitu, bilang saja padanya. Di saat itu, Hong Juwon mengingat Jin Soo yang berkata, tapi kalau harus menyebut tipe ideal, mungkin orang yang nilai belajarnya lebih bagus dariku. Di saat itu, Hong Juwon berkata, hanya satu cara. Aku bisa menjadi tipe ideal Jin Soo. Ryo Jin yang mendengarnya merasa terkejut. Di saat itu, Ryo Jin menggeramkan giginya. Ryo Jin berkata, obat ini kusita, akan kuberikan pada Bu Ina untuk dianalisis. Aku mengerti perasaanmu pada Jin Soo. Tapi bukan begini caranya. Hong Juwon, kau sudah menyakitinya. Di saat itu, pintu kamar mandi ditutup dan meninggalkan Hong Juwon di sana. Di saat itu, Hong Juwon yang berada di kamar mandi terdiam. Beberapa saat setelahnya, Ryo Jin memberikan obatnya pada Yaina. Yaina berkata, ini ya. Ryo Jin berkata, sampelnya sudah saya dapat. Saya tidak menyangka bisa memperoleh sampel seperti ini. Tapi, Yaina bertanya, tidak menyangka? Bukannya Chung Yunwoo yang membawanya? Ryo Jin menjawab, bukan. Yaina berkata, lalu kamu mendapatkannya dari mana? Di saat itu, Ryo Jin berusaha untuk tidak bicara. Yaina berkata, aku langsung ke laboratorium. Di sini tidak ada alat untuk menganalisisnya. Kalau semuanya lancar, hasilnya keluar malam ini. Untuk sementara, Yasuo yang mengawasi Gokyumin. Kerja bagus, Ryo Jin. Ryo Jin yang ditinggalkan di ruangan UKS berkata, terima kasih, Bu. Di lain sisi, di kelas, Jin Soo yang sedih terlihat membuka kertas. Di kertas itu tertulis, belakangan ini kau benar-benar berusaha keras. Memangnya, kau sedang berusaha menjadi tipe idealku, hehe. Di saat itu, Jin Soo berkata, dasar bodoh. Di malam harinya, di bangunan tua, Jung Yunwoo berkata, dua orang guru, Ryo Jin dan Moon Seo-jun. Ha Yurion berkata, terima kasih sudah menceritakan semuanya, Yunwoo. Di saat itu, Yunwoo tidak sadarkan diri. Ha Yurion berkata, SMA Daniel ternyata sedang melakukan sesuatu yang menarik ya. Sebagai senior mereka, kau pasti bangga. Di saat itu, Jin Ho merasa kesal. Ha Yurion berkata, aku sama sekali tidak menyangka anak itu juga ikut terlibat. Memang benar. Dia memang pria andalanku. Beberapa saat setelahnya, di kota. Di saat itu, Kang Hyo terlihat melihat ponselnya. Saat Jung Yunwoo yang mengajaknya berkata, aku mau ketemu Jin Ho sebentar. Kang Hyo menjawab, oke. Di saat ini, Kang Hyo bertanya, kemana? Hei, Kang Hyo berkata, sial. Anak itu sebenarnya lagi ngapain sih? Di malam harinya, di SMA Danyong. Di saat itu, Yaina berkata, kalian semua datang tepat waktu. Jung Yunwoo benar-benar tidak masuk? Ryo Jin menjawab, iya. Moon Seo-jun bertanya, jangan-jangan dia kabur bawa uangnya? Yaina berkata, kalau coba begitu malah lebih baik. Yasuo berkata, kalau besok dia masih tidak masuk, langsung bilang ke bapak. Bapak sendiri yang akan mencarinya. Yaina berkata, pertama-tama,
Hasil analisis obatnya sudah keluar. Mendengarnya, mereka terkejut. Moon Seo-jun bertanya, obat apa itu sebenarnya? Jangan-jangan memang narkoba? Yaina menjawab, bukan. Gimana ya jelasinnya? Sejak dengar cerita Jung Yunwoo, aku sudah merasa ada yang aneh. Di saat itu, Jung Yunwoo berkata, bayangkan dirimu sedang belajar sebelum meminum obat itu. Yaina berkata, petunjuknya juga menuliskan hal yang sama. Kenapa harus ada syarat seperti itu? Yaina berkata, Yasuo, makan ini. Yasuo bertanya, Nuna? Yaina berkata, cuma satu butir, gak bakal kenapa-napa. Ryujin berpikir, hak asasi Hadi benar-benar gak ada. Yasuo berkata, jadi, aku tinggal membayangkan diriku sedang belajar. Yaina yang mengambil ponselnya berkata, bukan, aku adalah seekor anjing. Coba bayangkan itu. Yasuo bertanya, anjing? Entah bercanda atau enggak, tapi baiklah. Sesaat setelah meminumnya dan membayangkannya, dirinya mulai menggonggong seperti anjing. Yaina yang merekamnya terlihat puas. Di saat itu, Ryujin dan Moon Seo-jun terlihat menatap dengan bingung. Saat Moon Seo-jun berkata, Pak ya? Ryujin berkata, sial, gak nyangka wibawa guru bisa jatuh separah ini. Yaina berkata, seperti yang kalian lihat, kalau sebelum meminumnya seseorang membayangkan dirinya berada dalam kondisi tertentu, obat ini akan memanipulasi struktur otak agar menganggap kondisi itu sebagai kenyataan. Lebih tepatnya, obat itu mengacaukan sementara hubungan antara lobus frontal, amigdala, dan korteks cingulate anterior. Lobus frontal mengatur penalaran dan pengambilan keputusan. Amigdala mengatur emosi dan ingatan, sedang korteks cingulate anterior mengatur rasa sakit, empati, dan pengendalian diri. Di saat Yaina terus memfoto, Moon Seo-jun yang merasa bingung berkata, versi singkatnya, berhenti motret Pak Ayah terus. Ryujin berkata, jadi, semacam sugesti diri? Apa hipnotis? Yaina menjawab, benar. Saat Yaina mau video, Yaina berkata, karena obat ini langsung mempengaruhi jaringan saraf otak. Kalau dikonsumsi berlebihan, akibatnya bisa sangat berbahaya. Emosi rasa mati, dan sifat-sifat kemanusiaan perlahan akan menghilang. Yang tersisa, hanya mesin yang terjebak dalam sugesti yang dibuatnya sendiri. Beberapa saat setelah pulang, Moon Seo-jun berkata, obat hipnotis? Siapa sebenarnya yang membuat benda seperti itu dan untuk tujuan apa? Bu Ina bilang penawarnya akan segera selesai dibuat. Jadi seharusnya aman. Paya juga sudah menyelidiki dalang yang mengajarkan obat itu. Ryujin berkata, tidak. Aku sendiri yang akan mengajar mereka. Efek samping obat itu adalah membunuh emosi. Itu berarti cinta juga ikut mati. Berani-beraninya mereka membunuh cinta. Sebagai calon autor webtoon romance, aku sama sekali tidak akan membiarkannya. Moon Seo-jun berkata, aku paham kenapa kau marah. Tapi gimana cara menemukannya? Jung Yunwoo menghilang. Untuk sementara serahkan saja ke Pak Ayah. Di saat itu Moon Seo-jun tersentak. Moon Seo-jun yang terkejut berkata, loh itu? Ryujin berkata, pas banget. Orang yang bisa kita tanya datang sendiri. Melihat Kang Kyo, Ryujin mulai memanggilnya. Kang Kyo yang merasa bingung bertanya, kalian ngapain? Setelah penjelasan, Kang Kyo bertanya, sialan apaan? Kalian nyuruh Yunwoo nyari obat itu? Guru sama murid sama-sama gila ya. Memangnya dia informan kalian? Moon Seo-jun yang berusaha menenangkan berkata, Kyo, tunggu dulu. Maaf, tapi waktu itu kami memang butuh seseorang buat mencari obat itu. Kang Kyo yang menepis tangan Moon Seo-jun berkata, lepas sial. Jadi, akhirnya dia menghilang. Dasar brengsek. Di saat itu, Ryujin menatapnya tanpa mengatakan apapun. Ryujin berkata, aku mau tanya. Kang Kyo bertanya, apa lagi? Ryujin bertanya, kau sebenarnya tahu sesuatu soal obat itu kan? Di saat itu, Kang Kyo tersentak. Kang Kyo bertanya, apa? Ryujin berkata, waktu Yunwoo bawa obat itu kemarin, kau langsung membuangnya keluar jendela. Kau membuangnya supaya Yunwoo nggak meminumnya kan? Di saat itu, Kang Kyo terdiam. Kang Kyo berkata, aku nggak tahu detailnya. Tapi satu hal yang pasti, obat itu berhubungan dengan Paya Society. Mendengarnya, Moon Seo-jun dan Ryujin terkejut. Kang Kyo melanjutkan, kalau barangnya ada kaitannya dengan mereka, lebih baik langsung buang saja. Ryujin berpikir, Paya Society lagi. Benar lu yang menggerogoti cinta? Moon Seo-jun bertanya, jadi, Yunwoo sekarang ditangkap Paya Society? Sama siapa? Kang Kyo menjawab, orang yang juga kalian kenal, Choi Jin-ho. Pesan terakhir Yunwoo bilang, dia mau menemui orang itu. Ryujin bertanya, bajingan itu, sekarang dia sembunyi di mana?
Di saat itu, Kang Kyo terdiam. Kang Kyo berkata, ada gudang tua yang dijadikan markas Choi Jin-ho. Dia juga sudah lama nggak masuk sekolah. Kemungkinan besar dia ada di sana. Moon Se-jun berkata, gudang tua? Yakin dia ada di situ? Kang Kyo berkata, aku nggak bisa memastikannya. Aku cuma memikirkan kemungkinan terburuk setelah dengar cerita mereka. Ryo Jin berkata, baiklah, kita mulai dari sana. Di saat itu, Moon Se-jun berkata, tunggu, kami ikut. Ryo Jin menjawab, enggak, lebih baik aku pergi sendiri. Terutama kau, Moon Se-jun. Kau sama sekali nggak boleh ikut. Bukannya kau pernah kalah dari Choi Jin-ho? Di saat Moon Se-jun merasa kesal, Ryo Jin melanjutkan, kalau kau terluka lagi, Shin Ye-jin pasti sedih. Menjaga bahan cerita adalah tugas seorang autor. Tokoh utamanya sana pacaran aja. Kang Hyo berkata, aku memang sudah pernah merasakan sendiri seberapa kuat dirimu. Di saat itu, Ryo Jin tersentak. Kang Hyo berkata, tapi kalau kau gagal membawa Hyunwoo pulang, mati kau. Di saat itu, Ryo Jin menatap tajam. Ryo Jin yang tersenyum berkata, tenang saja, percayakan pada temanmu ini. Kang Hyo yang marah berkata, kau bukan temanku, bajingan. Di gedung tua itu, di saat obat-obat telah menumpuk, di sana ada Jinho yang menatap jendela. Ryo Jin berkata, ku pikir kau sembunyi kemana setelah kalah dariku. Saat Jinho tersentak, Ryo Jin melanjutkan, ternyata malah bersembunyi di tempat kumuh begini, sampai melakukan hal busuk. Jinho yang tersenyum berkata, wah, siapa ini? Padahal aku juga sedang berencana memburu kalian. Moon Se-jun gak ikut? Bajingan itu juga. Di saat itu, Ryo Jin berkata, diam. Kemarin Moon Se-jun, sekarang Ujuwon. Berani-beraninya kau mengusik bahan ceritaku 2 kali. Kali ini, akan kuhajar dirimu sampai habis. Ryo Jin bertanya, kau sendirian? Jung Yun mau mana? Jinho menjawab, dia baik-baik saja. Cuma aku kurung karena bikin kesal. Ryo Jin bertanya, bikin kesal? Jinho berkata, jangan pura-pura bego, sialan. Kau kira kami nggak tahu kalian sama para guru sedang mengusut kami? Mendengarnya, Ryo Jin terkejut. Jinho berkata, Hyunwoo yang ngasih tahu semuanya. Kau, Moon Se-jun, Yasuo, Buina, semuanya. Makanya, aku berencana membereskan kalian sekaligus. Gak nyangka kau malah datang sendiri. Ryo Jin berkata, omong kosong. Apa waktu itu tendanganku terlalu keras? Sampai kau lupa siapa yang pernah bikin kamu babak belur? Kau cuma kanker yang menggerogoti cinta. Kali ini akan kubasmi sampai habis. Di saat itu, Ryo Jin mulai mengangkat kakinya. Dan setelahnya, dengan kencang, dirinya mulai berlari. Di saat itu, Ryo Jin mulai akan menendang. Jinho yang akan ditendang terlihat memakan pil. Di saat itu, Ryo Jin menendang dengan sangat keras. Ryo Jin yang tersentak merasa kebingungan. Di saat itu, Jinho mulai tertawa. Jinho berkata, seperti dugaanku. Obat ini memang luar biasa. Ryo Jin berpikir, apa-apaan sih sialan ini? Tenaganya. Di saat Jinho memegang kaki Ryo Jin, Jinho mulai tertawa. Jinho yang mulai melempar Ryo Jin berkata, mati kau. Di saat itu, Ryo Jin yang dilempar merasa terkejut. Jinho berkata, jangan samakan aku dengan yang kemarin, sialan. Sekarang akan kutunjukkan akibatnya kalau berani mengusik baik ya society. Di saat itu, Ryo Jin mulai melempar sofa. Jinho yang dilempari sofa merasa terkejut. Di saat Jinho terjatuh, Ryo Jin berkata, sial, debunya. Oh, kenapa pukulan begitu? Masih belum bisa juga? Di saat itu, Jinho merasa kesakitan. Ryo Jin bertanya, apa kau membayangkan bisa mengalahkanku cuma karena minum obat? Mendengarnya, Jinho terkejut. Ryo Jin berkata, tapi gimana ya? Kau masih jauh dari cukup. Dengan kemampuan segitu. Beberapa saat setelahnya di UKS, Gokyumin yang terbangun terkejut. Yaina yang melihatnya bangun bertanya, sudah sadar? Gokyumin bertanya, Buina, bukannya tadi aku sedang di kelas? Di saat itu dirinya terkejut. Gokyumin berkata, Moon Se-jun, Se-jun, baik-baik saja kan? Yaina berkata, tenang. Se-jun juga bilang dia nggak mau masalah ini makin besar. Daripada itu, yang ingin kutanyakan, kenapa hari ini kau bisa mengamuk? Di saat itu, Gokyumin yang diberikan minuman berkata, minumannya hijau. Yaina melanjutkan, efek samping obat itu seharusnya menghilangkan emosi. Gokyumin, waktu itu berapa butir yang kau telan sekaligus?
Mendengarnya, Gok Yumin terdiam. Gok Yumin berkata, "Semuanya." Mendengarnya, Yaina terkejut. Gok Yumin berkata, "Hari ujian makin dekat, sementara efek obat itu mulai berkurang. Saya benar-benar ingin masuk peringkat atas kali ini." Di saat itu, Gok Yumin membuang satu botol pil. Dan di saat itu, Gok Yumin melihat pil itu. Mendengar cerita Gok Yumin, Yaina berkata, "Sudah cukup." Jadi, emosi yang selama ini ditekan obat itu meledak sekaligus. Yaina berpikir, kalau sugesti supaya pintar belajar saja bisa separah ini, bagaimana kalau sugestinya jauh lebih berbahaya? Di saat itu, Jinho mulai mengambil satu botol obat. Di tempat lain, Jinho bertanya, "Jadi, kalian sudah tahu efek asli obat ini? Bu Ina yang menemukannya? Hebat juga bisa menganalisisnya sampai sejauh itu." "Benar. Ini bukan obat supaya pintar belajar. Ini obat hipnotis. Misalnya, aku membayangkan diriku menjadi lebih kuat. Obat itu akan memanipulasi jaringan saraf otakku, mengubah seluruh indraku, kecepatan reaksi, cara tubuh merasakan sakit, semuanya. Singkatnya." Di saat itu, Jinho mulai akan memukul Ryujin. Jinho berkata, "Begitu aku yakin kalau diriku kuat. Aku benar-benar menjadi kuat." Saat Jinho begitu percaya diri, Ryujin mulai memukul wajah Jinho. Saat dipukul, Jinho merasa bingung sekaligus kesakitan. Di saat itu, Ryujin meregangkan tangannya. Ryujin berkata, Aku sih nggak terlalu merasa bedanya. Paling cuma jadi lebih tahan dipukul." Mendengarnya, Jinho merasa kebingungan. Jinho berpikir, apa ini? Efek obatnya sudah habis? Padahal aku sudah membayangkan diriku menjadi lebih kuat. Di saat itu, Ryujin berkata, "Makanya, ku bilang masih kurang. Cuma dengan khayalan merahan begitu." Jinho bertanya, "Khayalan? Omong kosong. Obat ini bisa." Ryujin berkata, "Mempengaruhi otak dan segala macam? Aku tahu. Melepaskan adrenalin atau mematikan batas pengamanan yang dipasang otak. Itu mungkin saja. Tapi tubuhmu tidak benar-benar berubah. Pada akhirnya, semua itu cuma tipuan. Orang yang menipu dirinya sendiri tidak akan pernah menjadi kuat." Mendengarnya, Jinho terkejut. Jinho mulai memikirkan temannya yang berkata, "Choi Jinho? Dia memang jago main bola. Tapi bukannya Quenwo lebih hebat?" Di saat itu, Jinho berkata, "Diam." Jinho membayangkan ayahnya yang berkata, "Berantem lagi? Kenapa kau nggak bisa sehebat adikmu?" Jinho berkata, "Ku bilang diam." Hayuryeon berkata, "Preman yang isinya cuma gengsi begini. Seharusnya sudah bersyukur ku beri pekerjaan." Jinho yang berteriak berkata, "Diam!" Jinho mulai mengambil sebotol obat. Ryujin tersentak berkata, "Hei, tunggu." Dengan perasaan penuh amarah, Jinho mulai meminum semua obat itu. Saat Jinho mulai menelannya, Ryujin berkata, "Kalau kau telan semuanya." Saat Ryujin mengatakan itu, Jinho dalam sekejap mulai memukul Ryujin. Ryujin yang dipukul merasa terkejut. Di saat itu, Ryujin mulai melompat mundur. Saat Jinho terengah-engah, Ryujin terdiam. Ryujin mulai menyebut nama Choi Jinho. Di saat itu, Jinho yang terpengaruh obat itu mulai terengah-engah lebih cepat. Ryujin berkata, "Kau terus bertarung seperti itu." Saat Jinho terlihat lemas, Ryujin berkata, "Kau benar-benar bisa mati." Jinho berkata, "Bukan aku yang akan mati." Di saat itu, Ryujin terkejut. Jinho berkata, "Yang mati adalah kau, Ryujin." Di saat itu, Jinho mulai melompat. Dan setelahnya, dengan senyum di wajahnya, dirinya berlari dengan semangat. Ryujin terkejut berpikir, jadi lebih cepat. Di saat itu, Jinho mulai mendorong tubuh Ryujin. Dan dengan keras mulai menabrakkan tubuh Ryujin ke tembok, hingga tembok itu hancur. Di saat itu, Ryujin terkejut berpikir, bahkan tenaganya juga. Di saat itu, Ryujin melepaskan diri, mulai melompat mundur. Saat Ryujin menatap tajam, Jinho yang tiba-tiba ada di belakangnya, mulai mengambil besi panjang. Dan setelahnya dilemparkan kepada Ryujin. Saat mendengar suara, Ryujin mulai menatap sumber suara. Di saat itu, dengan mudah, Ryujin menghindari itu. Setelah menghindari itu, Jinho terlihat melemparkan serangan lagi. Jinho yang meninju dengan kuat berkata, "Mati kau." Di saat itu, Jinho yang bahagia terengah-engah. Di saat itu, serangan Jinho meleset dan mengenai tembok di samping Ryujin. Jinho yang menyadari itu merasa syok. Di saat itu, Ryujin mulai melakukan serangan balasan. Dan di saat itu, Ryujin mulai menendang dengan sangat keras.
Jin Ho yang ditendang mulai muntah darah. Di saat itu, dengan cepat, Ryu Jin bersiap akan menyerangnya lagi. Di saat itu, Ryu Jin mulai melontarkan tinju bertubi-tubi. Di saat Ryu Jin menatapnya tajam, Jin Ho merasa sangat kesakitan. Di saat itu, Ryu Jin mulai menendangnya. Tendangan itu sangat keras, hingga Jin Ho mulai terlontar. Saat Jin Ho berteriak kesakitan, Ryu Jin melihatnya dalam diam. Ryu Jin berpikir, bajingan ini sudah gak waras. Dia menyugesti dirinya untuk membunuhku. Gejalanya mirip dengan yang dialami Gok Yumin. Jangan-jangan Gok Yumin juga overdosis obat itu? Ditambah lagi, kekuatan penghancurnya. Ini sudah setingkat SMA Dupal. Di saat itu, Ryu Jin melihat obat itu. Ryu Jin berpikir, berarti obat itu memang bisa meningkatkan kekuatan. Caranya dengan memaksa kemampuan fisik mencapai batas maksimal lewat sugesti diri. Menarik juga. Tapi saat Jin Ho yang tubuhnya hancur terus tertawa, Ryu Jin berpikir, tubuhnya sendiri sudah mulai hancur. Bukan kekuatannya yang meningkat, dan batas tubuhnya saja yang lepas. Dia sedang mengamuk karena terjebak hipnotis dirinya sendiri. Sekarang si sialan ini sudah menghancurkan tubuhnya sendiri demi menjatuhkanku. Harus kuakhiri secepat mungkin. Di saat itu, Jin Ho bertanya, cuma segitu? Gak sakit sama sekali. Saat Jin Ho mulai bergerak, Ryu Jin terlihat akan menendangnya, yang membuat Jin Ho merasa kebingungan. Di saat itu, Ryu Jin dengan keras mulai menendang dagu Jin Ho. Jin Ho yang ditendang sekali lagi mulai batuk darah, dan itu membuatnya merasa kebingungan. Jin Ho yang ditendang berpikir, sial, memang masih belum terasa sakit. Di saat itu, Jin Ho menopang tubuhnya dengan tangannya. Jin Ho berpikir, yang penting bangun dulu, lalu ambil posisi. Di saat dirinya menopang tubuhnya dengan tangannya tiba-tiba bengkok. Melihat tangannya bengkok, Jin Ho berpikir, tanganku? Di saat itu, Ryu Jin yang berada di depannya mulai akan menendang lagi. Saat Ryu Jin mulai menendang, Jin Ho berpikir, patah. Saat dirinya ditendang oleh Ryu Jin Ho merasa kesakitan. Ryu Jin yang melihatnya terkejut. Di saat itu, Jin Ho mulai tertawa lagi. Jin Ho berkata, dapat kau, bajingan. Sekarang tinggal kupatahkan kakimu. Saat dirinya mengatakan itu, di saat itu, Jin Ho merasa kebingungan. Jin Ho berpikir, apa-apaan? Kenapa nggak patah? Padahal aku sudah mengerahkan tenaga yang cukup buat menghancurkan beton. Saat Ryu Jin menggerakkan kakinya, Jin Ho merasa kebingungan dan kesakitan. Saat Ryu Jin menggerakkan kakinya, Jin Ho berkata, tunggu, dengan gugup. Di saat itu, Ryu Jin menendangnya dengan keras. Jin Ho yang dilempar ke tembok merasa kesakitan. Di saat itu, Jin Ho tidak tahan dari rasa sakit itu. Jin Ho berpikir, aku gak bisa bernafas. Monster apa dia sebenarnya? Tanpa minum obat pun, aku tadi aja separah ini. Di saat itu, dirinya mulai mengingat pertarungan sebelumnya dengan Ryu Jin. Jin Ho berpikir, sejak bajingan ini pindah sekolah, gak ada satupun rencanaku yang berjalan mulus. Di sekolah lamanya, dia ini siapa? Jangan-jangan. Enggak. Mustahil. Mustahil. Kau. Sebenarnya siapa sih? Sialan. Di saat itu, Ryu Jin terdiam. Ryu Jin berkata, calon autor webtoon, romance. Mendengarnya, Jin Ho terdiam sesaat. Jin Ho bertanya, apa? Ryu Jin berkata, Choi Jin Ho, kau memang mendapatkan kekuatan dan membuang emosimu. Tapi, di saat itu, Ryu Jin mengepal tangannya. Ryu Jin mulai membayangkan Moon Seo Jun dan juga Jin Soo-hye. Ryu Jin berkata, kebahagiaan. Di saat itu, mereka berdua mulai menjauh. Saat Jin Soo-hye mencoba mendekat, Moon Seo Jun yang terkena efek obat itu terlihat tidak peduli. Dirinya mulai membayangkan mereka berdua yang belajar bersama. Di saat itu, Moon Seo Jun merasa merona. Dan juga Jin Soo-hye juga ikut merona. Ryu Jin berkata, debaran. Semuanya adalah emosi yang lahir dari cinta. Di saat itu, Ryu Jin mulai membayangkan Jin Soo-hye yang memberikan surat pada Moon Seo Jun. Ryu Jin berkata, cintalah kekuatan terhebat. Mendengarnya, Jin Ho terdiam. Jin Ho terpikir, ngomong apaan sih? Di saat itu, Ryu Jin berkata, dan inilah kekuatan cinta. Di saat itu, Ryu Jin memukul dengan pukulan romansa. Di sisi lain, Moon Seo Jun berkata, ketemu di sini Giho. Di saat itu, Giho mulai berlari. Dirinya terkejut saat melihat Chung Hyun Woo. Giho di saat itu menyebut nama Chung Hyun Woo.
Melihat Jung Hyun Woo yang tidak sadarkan diri di pojok ruangan, Ki-ho menyebut nama Jung Hyun Woo. Ki-ho yang mendekati Jung Hyun Woo bertanya, "Hei, kau nggak apa-apa? Sadarlah." Di saat itu, Jung Hyun Woo yang kesakitan berkata, "Ki-ho, ngapain kau di sini?" Jung Hyun Woo berkata, "Maaf, aku sudah menceritakan semuanya ke mereka." Moon Seo-jun berkata, "Itu nggak penting. Kita harus cepat keluar sebelum ketahuan." Setelah itu, baru cari Woo-jin. Saat gemuruh terjadi, mereka bertiga kebingungan. Moon Seo-jun berpikir, "Suara ini." Moon Seo-jun berkata, "Kang Ki-ho, bawa Yuno keluar. Aku naik ke atas." Ki-ho yang marah berkata, "Jangan seenaknya nyuruh aku." Moon Seo-jun yang berlari berpikir, kalau Woo-jin sih harusnya nggak bakal kalah. Tapi, kenapa firasatku buruk begini? Aku harus cepat ke sana. Kembali di tempat Ryo Woo-jin, di saat Jin-ho tidak sadarkan diri, Ryo Woo-jin berkata, mana mungkin orang yang membuang emosinya demi kekuatan bisa mengalahkan seorang yang romantis. Di saat itu, Ryo Woo-jin tersentak. Ryo Woo-jin berkata, harusnya tadi ku tanya dulu Yunwoo disembunyikan di mana. Tempat seluas ini, kapan ketemunya? Di saat itu, seseorang bertanya, mau ku bantu? Ryo Woo-jin yang tersentak berkata, kalau begitu, aku malah berterima kasih. Di saat itu, boneka hipnotis terlihat berada tepat di depannya. Saat Hayurian berkata, jangan bergerak. Ryujin mulai membantu. Ryujin berpikir, apa ini? Hayurian berkata, seru juga nonton pertarunganmu, Ryujin. Tapi, ternyata kau calon author webtoon romance? Lucu juga ya, hehe. Ryujin yang melihatnya berpikir, dia kenal aku? Siapa dia? Di saat itu, Ryujin tidak dapat melihat wajah Hayurian. Ryujin bertanya, ini hipnotis? Hayurian menjawab, iya, Hato yang memasangnya. Lumayan berguna kan? Ryujin berkata, kalian terus ngomong soal obat hipnotis. Aku tidak menyangkanya. Ternyata benar-benar ada ahli hipnotis. Kau juga? Anggota Baya Society? Hayurian bertanya. Kalau emang iya? Ryujin berkata, mau ku bikin jadi seperti Cho Shin-ho juga? Hayurian berkata, hehe, calon author romance kok ngomongnya begitu? Ryujin berkata, diam. Gara-gara kalian, bahan cerita yang tadinya sudah sempurna, sekarang bahkan saling bicara pun tidak. Kalau bukan karena obat itu, sekarang mereka pasti lagi kencan belajar yang manis. Di saat itu, Hayurian terkejut. Hayurian berkata, orang itu, anak SMA Danyung kan? Ryujin bertanya, apa? Hayurian berkata, jangan-jangan, Hong Juwon? Di saat itu, Ryujin tersentak. Ryujin bertanya, kau kenal Hong Juwon? Hayurian menjawab, tentu saja, dia sendiri yang menceritakan semuanya. Katanya dia baru pantas menyatakan perasaan setelah mengalahkan Jin Soo-hye ya. Aku juga suka sekali cerita romans. Jadi rasanya ingin mendukungnya. Makanya, mengingat dirinya memberikan stok obat itu, Hayurian berkata, semua obat yang kupunya, kuberikan padanya. Di saat itu, Ryujin memegang boneka Hayurian. Dan saat dirinya menarik bonekanya, Hayurian juga ikut tertarik. Ryujin bertanya, jadi kaulah bajingan itu? Hayurian yang terkejut berpikir, dia melepaskan hipnotisnya? Saat Ryujin menarik boneka dari tangannya, Hayurian tersentak. Di saat itu, Ryujin melempar boneka Hayurian. Saat Hayurian merasa gelisah, Ryujin berkata, hei, aku lagi tanya. Hayurian yang tersentak mulai ketakutan. Ryujin bertanya, jadi kau, bajingan yang mengusik bahan ceritaku? Di saat itu, Hayurian yang melihatnya terkejut. Ryujin berkata, sampah yang membunuh sel-sel cinta. Saat Hayurian terlihat gugup dan mulai ketakutan, Ryujin mulai mengeratkan tangannya. Ryujin yang menatap tajam berkata, semuanya harus dimusnahkan. Di saat itu, Hayurian melihatnya dengan ketakutan. Saat Hayurian yang ketakutan mulai melindungi kepalanya, Moon Seo-jun berkata, Ryujin. Di saat itu, Ryujin terkejut. Moon Seo-jun bertanya, barusan aku dengar suaramu. Kau di mana? Ryujin yang mendengar suara Moon Seo-jun menyebut nama Moon Seo-jun. Di saat itu, dengan cepat, Hayurian mulai melompat. Saat Ryujin berkata, kenapa kau di sini? Dirinya tersentak melihat Hayurian. Ryujin yang melihat Hayurian berkata, hei tunggu. Di saat itu, dengan cepat Hayurian mulai berbalik.
dan mulai mengarahkan boneka hipnotisnya pada Ryujin. Hayurion yang menunjukkan bonekanya berkata, "Tidur." Di saat itu, tubuh Ryujin mulai berat. Ryujin yang mulai tidak sadarkan diri berkata, "Jangan pergi." Di saat itu, Ryujin mulai tidak sadarkan diri. Musejin yang mendengar suara Ryujin berkata, "Wujin?" Di saat itu, Musejin yang melihatnya terkejut. Musejin yang melihat Ryujin berkata, "Ryujin? Hei, kau kenapa? Sadar woi." Di saat itu, Ryujin berkata, "Romantis." Musejin berkata, "Oh, ternyata lagi tidur." Di saat itu, Ryujin tersentak mulai terbangun. Ryujin yang terbangun berkata, "Romantis." Musejin yang melihatnya berkata, "Kaget anjir." Ryujin bertanya, "Musejin, bukannya sudah kubilang jangan datang?" Musejin berkata, "Ya, makanya kau jangan bikin khawatir. Kihu sudah membawa Yunwo keluar dulu." Ryujin yang tersentak berkata, "Sebentar, mana cewek itu?" Musejin bertanya, "Cewek? Kalau dipikir-pikir, tadi memang ada suara cewek yang familiar." Ryujin berkata, "Sial, dia sudah kabur ya? Sekarang juga kita harus ke rumah Hong Juwon." Musejin bertanya, "Mendadak banget?" Ryujin berkata, "Cewek itu ngasih setumpuk obat ke Hong Juwon." Mendengarnya, Musejin bertanya, "Apa?" Ryujin bertanya, "Kau tahu alamat rumahnya?" Musejin menjawab, "Enggak." "Ah, tapi Jinsuhe mungkin tahu." Di saat itu, Ryujin mulai menghubungi Jinsuhe. Saat melihat panggilan dengan nama kontak berpindahan sinting, Jinsuhe mulai melihat ponselnya yang berdering. Di saat itu, Jinsuhe yang melihat ponselnya bertanya, "Ryujin?" Di apartemen Hong Juwon. Moon Se-jun berkata, "Hong Juwon, buka pintunya." "Sial." Ryujin bertanya, "Orang tuanya?" Jin Sue menjawab, "Nggak ada. Kalau musim ujian, mereka sengaja pergi liburan supaya dia bisa belajar sendirian." Di saat itu, Ryujin merasa kesal. Ryujin berkata, "Minggir." Di saat itu, Moon Se-jun merasa kebingungan. Moon Se-jun bertanya, "Mau nebak pin rumahnya?" Saat pintu itu dihancurkan oleh Ryujin, Moon Se-jun tersentak. Saat Ryujin berkata, "Ayo." Moon Se-jun yang mulai gagang pintunya dilepas terdiam. Ryujin bertanya, "Kamarnya Hong Juwon yang mana?" Jin Sue yang gugup berkata, "Di sebelah kiri." Saat Ryujin buru-buru masuk, dirinya terkejut. Melihat Hong Juwon, Ryujin mulai menyebut nama Hong Juwon. Di saat itu, darah mulai keluar dari hidung Hong Juwon. Dan darah itu mulai menetes ke bukunya yang memiliki tulisan abstrak. Di khayalan Moon Se-jun, Jin Sue bertanya, "Pacaran? Entahlah. Kita masih pelajar kan? Tapi, kalau harus menyebutkan tipe ideal, mungkin seseorang yang lebih pintar dariku." Di SMA Danyong, seorang guru berkata, "Semuanya tepuk tangan." Hong Juwon akhirnya berhasil jadi peringkat 1. Di saat itu, seorang murid berkata, "Wah, akhirnya." Yang lain berkata, "Aku sudah percaya padamu sejak SMP." Seorang murid yang memeluknya berkata, "Sekarang sudah gak bisa dipanggil Hong Juwon lagi, haha." Yang lain berkata, "Selamat kawan." Di saat itu, Hong Juwon mulai dalam diam. Saat melihat peringkatnya, Hong Juwon berpikir, "Aku, peringkat 1." Di saat itu, Hong Juwon menatap tajam. Di saat itu, dirinya mulai menatap Jin Sue. Jin Sue yang dilihatnya mulai tersenyum. Jin Sue berkata, "Untuk pertama kalinya, aku kalah." Di saat itu, Hong Juwon mulai bengong. Dan setelahnya, dirinya mulai menutup mulutnya. Beberapa saat setelahnya, dirinya bersulang dengan Jin Sue. Jin Sue berkata, "Pesta perayaan peringkat 1 pertama, Hong Juwon. Dan peringkat 2 pertama, Jin Sue. Hari ini, yang peringkat 2 yang traktir." Hong Juwon berkata, Iya, makasih. Aku makan yang banyak, hehe." Jin Sue mulai menuangkan banyak saus di hamburgernya. Beberapa saat setelahnya, mereka memainkan boneka capit. Dan setelahnya, mereka mulai karaoke. Dan setelahnya lagi, mereka mulai foto bersama. Dari pose yang biasa saja, pose yang tampak canggung, dan pose di mana Jin Sue semangat saat melakukannya. Dan di saat Hong Juwon berfoto menggunakan pita. Di malam harinya, Jin Sue berkata, "Wah, seru banget. Memang paling enak habis ujian seharian tuh bersenang-senang." Hong Juwon berkata, "Kamu malah kelihatan lebih senang dariku, haha." Hong Juwon bertanya, "Kamu gak kesal?" Jin Sue yang sedih berkata, "Kesal banget. Tapi aku senang juga." Hong Juwon yang tersentak terkejut. Jin Sue berkata,
Karena yang mengalahkanku itu kamu. Aku benar-benar merasa lega. Coba bayangkan, kalau yang merebut peringkat 1, orang yang sama sekali nggak aku kenal. Gimana rasanya? Hong Juwon menjawab, mungkin rasanya agak hambar. Siswa yang semangat berkata, benar kan? Karena aku yakin suatu hari nanti kamu bisa mengalahkanku. Aku selalu belajar dengan tekad untuk gak pernah kalah. Aku juga gak melakukan kesalahan. Dan kondisiku sedang prima. Gak ada alasan yang bisa aku jadi pembelaan. Ini kekalahanku yang sempurna. Di saat itu, Hong Juan menatap tajam. Jin Sui berkata, aduh, tapi tetap saja menakutkan. Hong Juan bertanya, apanya? Jin Sui berkata, itu selama bertahun-tahun, aku selalu mengejekmu karena cuma dapat peringkat 2. Sekarang, giliranku yang bakal kena. Rasanya kayak udah menumpuk terlalu banyak karma. Hong Juan yang mulai berdiri berkata, hei Jin Sui. Jin Sui bertanya, iya? Kalau bisa, mulai dari ajakannya lebih ringan dulu. Hong Juan berkata, aku suka kamu. Mau jadi pacarku? Di saat itu, Jin Sui tersentak. Jin Sui mulai menatap tajam. Jin Sui yang merasa bingung bertanya, hei, wah, terlalu frontal dari awal dong. Hah? Hong Juan berkata, sebelum mengenalmu, aku benar-benar bukan siapa-siapa. Nilai-nilaiku berantakan. Aku juga nggak punya kemampuan apa-apa. Dan cuma bocah puber, pembangkang yang susah diatur. Tapi aku berubah setelah bertemu denganmu. Aku mulai belajar, bahkan menjadi ketua kelas. Sekarang, siapapun pasti menganggap kita pasangan siswa teladan. Aku masih nggak percaya, anak menyedihkan sepertiku bisa berubah sejauh ini. Semuanya berkatmu, Jin Sui. Kamulah orang yang buatku menjadi pribadi yang lebih baik. Aku menyukai orang sepertimu. Saat membayangkan hal itu, di saat ini, Hong Juwon tidak sadarkan diri. Saat bukunya terus tertetes darah dari hidungnya, Hong Juwon berkata, aku suka padamu. Di saat itu, Jin Sui yang mendengarnya terdiam. Hong Juwon berkata, oh, tadi aku sedang ngomong apa ya? Aku harus belajar. Sohei, tipe idealnya. Di saat itu, Jin Sui mulai memegang tangan Hong Juwon. Jin Sui berkata, dasar bodoh. Jadi, gara-gara perkataanku waktu itu, kamu sampai begini? Hong Juwon yang sebelumnya tahu perasaan, sedikit-sedikit mulai kembali sadar. Hong Juwon bertanya, Jin Sui, kenapa kamu ada di sini? Musuh yang melihatnya berkata, Hong Juwon, sadar woi. Di saat itu, Ryu Jin menghentikannya. Saat Musuh kebingungan, Ryu Jin tidak mengatakan apapun. Jin Sui berkata, maaf, waktu itu, aku nggak tahu gimana perasaanmu terhadapku. Aku ini siapa bagimu? Cuma teman atau saingan yang harus kau kalahkan? Apa kau hanya tertarik pada Jin Sui yang selalu menjadi peringkat 1? Sekalipun begitu, selama kau tetap berada di sisiku seperti sekarang, itu sudah cukup bagiku. Meskipun di matamu, aku hanya sekedar target yang harus dikalahkan. Aku tetap bahagia. Hong Juwon berkata, kalau begitu, soal tipe idealmu yang harus lebih pintar darimu itu. Di saat itu, Jin Sui terdiam. Jin Sui berkata, ku pikir itu jawaban termudah untuk menyembunyikan perasaanku. Karena aku gak tahu apa yang kau pikirkan tentangku. Aku juga takut kalau perasaanku ketahuan. Dan dasar bodoh, haha. Saat Hong Juwon yang kupingnya dipegang kebingungan, Jin Sui melanjutkan. Memangnya, kalau nilai seseorang lebih bagus dariku, aku bakal tiba-tiba jatuh cinta padanya. Memangnya, ada perempuan seperti itu di dunia ini? Orang yang kusukai adalah seseorang yang punya tujuan yang sama denganku dan menyenangkan untuk bersaing bersamanya. Masih belum mengerti juga? Orang yang menempati peringkat pertama di hatiku sudah menjadi kamu sejak awal. Hong Juwon? Mendengarnya, Hong Juwon merasa syok. Hong Juwon berkata, begitu ya? Aku ternyata bodoh. Di saat itu, Hong Juwon mulai tersenyum. Di saat itu, Jin Sui menatapnya dengan perasaan bingung. Saat Jin Sui mencubit pipi Hong Juwon merasa kebingungan. Jin Sui yang marah berkata, iya, dasar bodoh, tolol, dungu. Tapi meskipun begitu, apa harus sampai memakai benda seperti ini?
Hong Juan yang dicubit berkata, "Aduh sakit, Bu Guru, tunggu dulu." Jin Sui melanjutkan, "Lagi pula, bagaimana mungkin anak yang tadinya berada di peringkat bawah bisa langsung merebut peringkat 2 hanya karena diajari sedikit trik belajar? Itu curang tahu. Kalau itu bukan berarti kau lebih pintar dariku. Terus apa?" Musuh Jin yang melihatnya berkata, "Jadi, berhasil kan?" Di saat itu, Ryu Jin terlihat akan terjatuh. Moon Se-jun berkata, "Jangan-jangan, semua ini juga bagian dari rencana dewa yang kau susun, Wu Jin?" Saat melihat tidak ada Ryu Jin di sampingnya, Moon Se-jun bertanya, "Wu Jin?" Saat melihat Ryu Jin yang terjatuh, Moon Se-jun terdiam. Di saat itu, mata Ryu Jin mulai terbelalak. Dengan teriakan khasnya, Ryu Jin berkata, "Romantis!" Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.